Aku jelas-jelas membangkitkan bakat daftar binatang buas tingkat SSS, tetapi dievaluasi oleh akademi sebagai bakat paling sampah dalam sejarah. Bahkan adik perempuanku yang paling dekat pernah membujukku untuk menyerah membuat kontrak. Hanya karena bakat daftar binatang buas hanya dapat menemukan zombie paling menjijikan untuk dikontrak. Sekali kontrak dengan zombie berkekuatan rendah, sangat mungkin untuk tidak membedakan antara teman dan musuh. Sedikit saja tidak hati-hati akan digigit zombie, langsung dinyatakan tamat, dan 5 akademi besar sama sekali tidak memiliki mentor sistem daftar binatang buas. Baik dari sudut pandang keamanan maupun dari sudut pandang pengembangan, akademi tidak akan menempatkan bom waktu di sini. Untuk ini aku hanya mencibir. Tunggu sampai aku menjadi kuat dan menangis memohon padaku untuk membuat keputusan. Hanya karena aku mendapatkan sistem pengasuh dewa saat membangkitkan binatang buas, dan mendapatkan 2 kemampuan bakat. Bakat pertama, pengasuh dewa, tidak hanya dapat kebal terhadap semua kehilangan kendali, tetapi juga tingkat keberhasilan kontrak binatang buas adalah 100%. Dan jumlah yang dikontrak langsung berlipat ganda. Saat bertarung juga dapat secara bersamaan mengendalikan semua binatang buas untuk bertarung. Bakat kedua, pengurai pupil, tidak hanya pengontrak dapat melihat atribut panel monster, tetapi juga dapat melepaskan sinar emas dengan daya hancur yang sangat kuat. Saat ini aku segera tiba di pusat kontrak, tepat ketika aku melangkah ke aula, di belakang tiba-tiba datang aura dingin. Di belakang seolah-olah muncul sesuatu yang kotor. Halo, aku Xiang Da Xiaomei, pemandu sementara pusat kontrak. Bolehkah aku bertanya bantuan apa yang kamu butuhkan? Sebuah suara renyah terdengar, aku segera menoleh untuk melihat. Yang langsung tertangkap mata adalah seorang hantu wanita muda yang mengenakan pakaian putih, melayang di udara. Aku tertegun sedetik dan bertanya. Bolehkah aku bertanya di mana petugas kontrak? Kemana harus pergi? Hantu wanita muda itu melambai padaku, silakan ikuti aku. Tidak lama kemudian aku tiba di aula kontrak di lapisan bawah tanah, menemukan bahwa peti mati yang menyegel monster di sini dibagi menjadi 2 jenis, peti mati lingkaran berdiameter dan peti mati persegi 4. Namun, mereka semua tertutup segel, tidak dapat menilai tingkat apa, ingin mengontrak tetangga peti mati di dalamnya. Hanya bisa seperti membuka kotak buta, tetapi bagiku, di sini seperti pasar sayur. Jika suka langsung pilih, pengurai mata, aku bergumam dalam hati. Di kedua mataku muncul pancaran cahaya yang tidak disadari siapapun, kemudian aku tidak hanya melihat sebuah peti mati yang disegel, di depanku juga muncul sebuah panel atribut. Nama, Satria Gua Laut, ras, Raja Tetangga, tingkat segel, peti mati Xuan emas tingkat 4. Batas atas level 49. Setelah melihat informasi tersebut, wajahku merenung, monster ini sebagai objek kontrak pertama cukup lumayan. Hanya saja rasnya bukan zombie, tidak sesuai dengan objek kontrak, kemudian aku melihat peti mati lainnya. Tingkat segel, tingkat 5, ras, hantu, tingkat segel, peti mati leluhur perak tingkat. Batas atas level 39, aku berturut-turut melihat puluhan peti mati. Di antaranya contoh tertinggi adalah ksatria lembah laut yang berbaring di peti mati Xuan emas. Sebagian besar lainnya adalah peti mati perunggu, adapun peti mati besi hitam untuk sementara belum ditemukan. Wajahku menunjukkan ekspresi kecewa. Melanjutkan berjalan-jalan di aula kontrak, kemudian menemukan peti mati tua berusia ribuan tahun. Batas waktunya kurang dari tahun. Klan iblis utuh, level segel, dan peti mati raja sejati. Batas level 69, ini adalah keberadaan dengan level segel tertinggi di seluruh aula. Siapapun yang berhasil mengontraknya pasti akan menjadi orang yang paling membuat iri di antara para siswa penyegel. Namun, ekspresiku menjadi sangat jelek, karena di semua peti mati, tidak hanya tidak ada peti mati besi hitam. Bahkan tidak ada satupun peti mati Shizu. Inilah yang kukatakan pada Xiaomei di belakangku. Aku perlu mengontrak peti mati Shizu. Apakah kamu tahu di mana peti mati yang menyegel mereka ditempatkan? Xiaomei mengerutkan kening ketika mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Saat itulah suara seorang lelaki tua terdengar. Anak muda, kamu dan Xiaomei pergi ke gudang terlantar di belakang pusat kontrak. Peti mati Shizu semuanya ada di sana. Lelaki tua berambut putih ini adalah ketua persekutuan pengawas makam Feng Yuexi. Chen Suezong, pengawas makam legendaris Chen Tua, bukankah kamu mengatakan bahwa kelompok Siling baru itu sudah ada beberapa yang rusak? Pemuda ini belum melakukan kontrak, apakah tidak pantas membiarkannya pergi sekarang? Yang berbicara adalah Wang Min, kurator pusat kontrak. Tidak masalah, karena dia ingin pergi ke sana. Biarkan dia pergi. Menatap punggungku yang menjauh, Chen Tua mengerutkan kening dan perlahan berkata. Baru saja, anak kecil ini, setiap kali melewati peti mati Xuan emas atau peti mati naga emas gelap, dia akan berhenti selama 2 detik di depan. Peti mati raja sejati itu juga telah dia temukan. Tapi dia ingin mengontrak Siling. Seharusnya kamu juga bisa menebak alasannya, kan? Setelah mendengarkan perkataan Chen Tua, Wang Min langsung tercengang. Ekspresi yang sangat terkejut muncul di matanya. Perlu diketahui bahwa peti mati di aula kontrak semuanya dikirim oleh persekutuan pengawas makam. Selain Chen Tua, hampir tidak ada seorang pun yang tahu dari sejarah mana mereka berasal. Contoh sebelumnya seperti apa?
Chen Tua pernah berbicara dengannya sebelumnya, salah satunya adalah peti mati raja sejati. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda ini bisa merasakannya. Level segelnya, dan setelah memilihnya, dia tidak ingin membuka kontrak. Benar-benar membuat orang tidak mengerti. Chen Tua, maksudmu bakatnya terkait dengan Clancy? Jika memang begitu, terlalu sia-sia kemampuan merasakan ini. Penglihatan Clancy terlalu lemah, hampir tidak bisa mengalahkan contoh sebelumnya yang sama. Penglihatan klan lain. Aku kira pencapaiannya di masa depan terbatas. Setelah bersemangat, suasana hati Wang Min menjadi rumit, dengan penyesalan yang mendalam. Chen Tua mendengar ini, menatapku yang pergi, lalu tersenyum kecil dan berkata, Clancy memang sulit untuk mengalahkan klan lain. Tapi jangan lupakan orang itu, dia juga memiliki bakat klan mayat, tapi Jenderal Guru Wang Xuankui miliknya. Bahkan lebih kuat dari banyak Raja Iblis. Mendengar ini, Wang Min menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Chen Lao, Anda bercanda. Lin Zizun adalah seorang jenius bangsawan yang langka. Anak muda ini tidak memiliki perbandingan dengannya. Orang tua ini selalu merasa bahwa anak kecil ini tidak sederhana. Chen Lao membelai janggutnya, nadanya sedikit penuh harapan. Dia akan mengikuti pelatihan tempur yang sebenarnya di sore hari, kan? Jika dia tampil baik, orang tua ini tidak keberatan memberinya hadiah besar. Chen Lao, aku masih tidak optimis tentang dia. Wang Min menunjukkan senyum canggung di wajahnya. Saat itu, ekspresi Chen Lao menjadi serius, dan kemudian sebuah peti mati berukuran sekitar 1 meter muncul. Dengan suara, dong, dong, sebuah suara kekanak-kanakan seorang gadis keluar dari peti mati. Aku ingin makan daging. Ini adalah zombie kecil dengan jimat di kepalanya. Wang Min melihat peti mati di depannya, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Chen Lao, apa yang terjadi? Ini adalah anak kecil yang digali oleh orang tua ini dari kebun spiritual alam rahasia beberapa hari yang lalu, tetapi orang tua ini tidak dapat menjinakkannya. Hanya dapat mencari tuan lain untuknya. Orang tua ini akan membawanya keluar untuk jalan-jalan dan mendapatkan sesuatu untuk dimakan, dan tidak akan tinggal di sini lebih lama. Segera, aku dan Xiao Mei datang ke depan sebuah gudang terbengkalai. Dia menunjuk ke gerbang besi berkarat di depan dan berkata, disinilah peti mati klan mayat itu disimpan di dalam kontainer. Kamu bisa membuka pintu dan memeriksanya satu persatu. Aku mengangguk, lalu berbalik menuju gerbang besi. Tingkat keanehan gudang ini jauh melebihi aula kontrak. Membuat hatiku merasakan sedikit kegelisahan. Gerbang besi berkarat bahkan dicetak dengan simbol biohazard. Mungkinkah ada zombie yang keluar dari peti mati? Aku bergumam dalam hati, tetapi begitu aku memikirkan bahwa aku akan segera dapat mengontrak mayat. Menyelesaikan tugas, suasana hatiku menjadi sedikit gembira. Mempercepat langkahku dan berjalan ke depan gerbang besi. Berlari menuju gudang. Melihat deretan kontainer berkarat di depanku, aku tidak ragu sama sekali. Berjalan ke yang terdekat dan mulai memeriksa barang. Nama, tidak dapat ditampilkan. Ras, klan mayat. Tingkat segel, peti mati iblis besi hitam tingkat F tingkat batas atas, tingkat 19. Evaluasi, sampah. Ini benar-benar sampah. Aku tanpa daya melanjutkan untuk memeriksa barang. Nama, mayat lapis baja perunggu. Ras, klan mayat, hantu. Tingkat segel, peti mati iblis besi hitam tingkat F evaluasi, sampah. Melihat ini, aku berubah dari penuh harapan di awal menjadi kesal dan kasar. Membongkar pintu besi kontainer. Mungkinkah di sini benar-benar hanya ada 2 tingkat, tingkat F dan tingkat 1? Saat aku berpikir, tiba-tiba beberapa raungan mengerikan muncul di gudang. Aku menoleh dan langsung merinding, tiba-tiba terdengar suara si Kuo Dao. Langkah mereka terhuyung-huyung, mulut mereka mengeluarkan geraman rendah, seperti mayat hidup. Terlihat sangat aneh, hatiku terkejut, aku bahkan tidak berani bernapas. Pada saat yang sama, suara besi kosong lainnya terdengar, di atas kontainer. Tiba-tiba muncul zombie anak-anak yang suram, tidak bisa. Aku harus segera mengontrak peti mati roh untuk melindungi diriku, wajahku sangat jelek. Kemudian aku dengan cepat datang ke sisi kontainer terdekat, perlahan membuka pintu kontainer. Setelah kerumitan, aku melihat peti mati roh heksagonal terbesar di dalamnya. Bertahan sampai zombie militer 002 Dewa, ras guru klan, tingkatan segel kelas D perak subjektif. Bakat peningkatan virus komprehensif, selesaikan, robek. Pukulan penghancur, kotak giok serangan, pengantar. Berasal dari kotak kiamat, monster kekuatan langka di antara zombie, dengan kemampuan pemahaman bahasa yang sangat baik. Potensi tak terbatas, melihat atribut panel peti mati roh, aku langsung sangat senang. Meskipun hanya peti mati roh yang disegel oleh perak, itu benar-benar dapat membunuh beberapa zombie besar di depan. Terlebih lagi, dalam sistem mayat hantu, potensi tertinggi adalah keberadaan yang langka. Kapan lagi kalau bukan sekarang untuk membuat kontrak, tanpa ragu-ragu, aku membidik segel di peti mati. Sebuah kelompok cahaya keemasan muncul di telapak tanganku. Langsung menekannya, peti mati langsung berubah menjadi seukuran telapak tangan, berubah menjadi aliran ortodoksi, menyatu ke dalam ruang segel di tubuhku.
Ding, berhasil mengontrak peti mati roh dengan cepat, tugas selesai. Mendapatkan templat hantu mayat tingkat tinggi, kakiku menunjukkan sedikit efisiensi. Dalam ingatan, Tiran adalah zombie yang sangat mengerikan, dan sekarang dengan restu bakat pengembang mayat tingkat dewa. Kekuatan Tiran berlipat ganda lagi, kekuatan yang dapat ditampilkan oleh Tiran tingkat kedua ini saat ini. Cukup untuk menghancurkan peti mati roh dengan level yang sama yang tak terhitung jumlahnya, mata menunjukkan warna percaya diri, segera setelah itu satu kaki. Menendang pintu kontainer yang terkunci terbuka, semua zombie yang menerobos di Kangtu akan mendengar suara itu. Berbalik dan melihat ke arah sumber suara, semua guru dan murid monster tampak membeku. Suara gemuruh keluar dari tenggorokan mereka. Mereka menyerbu ke arahku. Bagus, hidup atau matiku tergantung padamu. Hatiku putus asa, kesadaranku terkejut. Cahaya keemasan melonjak ke tanah. Dengan suara, brak, formasi dengan cepat muncul. Peti mati perak yang semula disegel di ruang penyegelan langsung keluar dari bawah tanah. Raungan yang sangat dahsyat terdengar. Sosok setinggi lebih dari 2 meter. Seluruh tubuhnya terbungkus rapat oleh otot abu-abu kematian. Pembuluh darah dan urat biru terlihat jelas. Sosok raksasa itu langsung melompat keluar dari peti mati perak, menghalangi jalanku. Tiran, serang mereka. Aku bersuka cita dalam hati. Begitu kata-kata ini diucapkan. Tiran mengangguk. Terlihat ia mengulurkan satu tangan, dengan mudah merobek pintu besi kontainer. Melemparkannya ke arah kerumunan mayat hidup. Cabang pohon yang tebal menjatuhkan zombie ke tanah, mengangkat cakar raksasa. Seolah-olah penggiling daging, langsung menyerbu ke kerumunan mayat hidup, dengan panik mengayunkan cakar tajamnya. Setiap serangannya sangat mengerikan, langsung mencabik-cabik zombie biasa menjadi berkeping-keping. Pertahanan ala penghancur juga seperti kertas. Langsung dihancurkan dengan satu pukulan telak, terbang mundur sejauh lebih dari 10 meter, dan jatuh di tanah kosong di luar gudang. Terkejut, Tiran berhasil membunuh zombie biasa. Pengalaman berlipat ganda, memperoleh 20 poin pengalaman. Tiran berhasil membunuh zombie vampir bermata hitam, pengalaman berlipat ganda, memperoleh 30 poin pengalaman. Suara pemberitahuan terus-menerus terdengar. Aku hanya merasakan kegembiraan. Benar saja, membunuh monster juga mendapatkan pengalaman. Sangat menyenangkan. Dengan kecepatan ini, setelah Tiran membunuh lebih dari 10 gelombang monster ini, ada kesempatan untuk naik ke level 3. Jika Tiran menelan semua monster di seluruh gudang, bukankah itu akan sangat menyenangkan? Saat ini, cahaya di mataku semakin terang. Jika terus naik level, Tiran pasti akan menumbangkan semua pemikiran normal. Semua orang mengatakan bahwa zombie dan mayat hidup adalah sampah terburuk. Iblis dan hantu adalah tuan terkuat. Tetapi, maaf, aku sekarang akan menggunakan ras terlemah untuk mengalahkanmu. Karena tuan rumah pertama kali menyelesaikan pertempuran komando. Membuka pencapaian pertempuran pertama. Hadiah keterampilan komandan acak, penetrasi super material tingkat 8. Suara sistem berdering lagi. Membuka keterampilan saku. Keterampilan tingkat 8. Biasanya hanya komandan yang mencapai level 80 yang berkesempatan untuk memahami, tetapi keterampilan tingkat 8 muncul. Monster yang sangat berpotensi. Siapa yang berani percaya jika dikatakan, ini benar-benar jackpot. Ini di luar gudang. Setelah Wang Ming mengantar Ketua Chen pergi, dia kembali ke kantor kepala sekolah. Karena penasaran padaku, dia mengambil dataku saat melewati tempat pendaftaran. Ketua Chen sangat menyukai Lan Ye, anak muda ini adalah jenius dari SMA Feng Yue. Dia mengambil data yang baru saja dibawanya dan melihatnya sekilas. Lan Ye, 20 tahun, tinggi 178 cm, siswa yang tinggal kelas di SMA Feng Yue. Karena bakatnya, tangan Wang Ming yang memegang cangkir teh tiba-tiba bergerak ketika dia melihat dengan jelas isi pendaftaran di atasnya. Air teh panas tumpah langsung ke celananya, membakarnya hingga dia langsung melompat. Ternyata dia adalah orang yang 2 tahun lalu berdiri di atas gedung sekolah SMA Feng Yue dan berteriak sepanjang sore. Ketua Chen salah menilai. Selain merasa kagum, Wang Ming sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya langsung berubah. Sial, anak muda ini sepertinya sudah setengah jam berada di gudang tanpa keluar. Wang Ming dengan cepat menghubungi kantor keamanan. Kepala sekolah, apa perintahnya? Cepat kirim orang ke gudang yang ditinggalkan. Cari seorang pemuda bermargalan. Hidup harus terlihat orangnya, mati harus terlihat mayatnya. Setelah menutup telepon, 2 penjaga keamanan dengan cepat bergegas menuju gudang yang ditinggalkan. Sementara itu, aku sedang menikmati kesenangan dari peningkatan level. Ding, level Daolor telah ditingkatkan menjadi level 5. Senyum tipis muncul di wajahku. Begitu cepat sudah naik ke level 5. Selesai. Karena itu, setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan keluar. Dan kurang dari 10 menit kemudian, 2 penjaga keamanan tiba. Gudang yang semula sangat gelap tampak seperti dirusak oleh monster. Tampak sangat menakutkan. Awalnya mereka berdua mengira aku dimakan oleh monster. Hingga di antara darah yang mengering di tanah muncul deretan jejak kaki, mengikuti arah jejak kaki yang tertinggal.
Pria botak itu menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Lau Liu, sepertinya siswa ini belum mati. Lihat deretan jejak kaki ini. Pria botak itu segera berdiri dan menunjuk ke tanah. Lau Liu tampak tercengang melihat ini. Sial, jejak kaki ini belum kering. Dia seharusnya baru saja pergi. Seorang siswa yang baru saja berhasil melakukan kontrak, sebenarnya melenyapkan semua monster di seluruh gudang. Jika itu benar, maka itu terlalu menakutkan. Ini adalah pulau kepala botak yang mengejutkan. Aku harus segera memberitahukan kabar ini kepada kurator. Saat ini, aku berhasil mengontrak Guanling dan membawa Bao Jun keluar. Aku tiba di pasar daging di pasar darah dan daging. Bos, beri aku 200 jin daging babi. Aku memegang 2000 lebih yuan yang tersisa di tanganku, ekspresi tak berdaya muncul di mataku. Dan pemilik warung daging melihat ekspresiku yang kekurangan uang. Kilatan cahaya keemasan melintas di matanya. Dia telah melihat terlalu banyak orang dan bisa membedakan identitas orang tersebut dari perilaku dan gerak tubuh mereka. Melihatku mengenakan pakaian murah dan tidak membawa peti mati. Dia pasti orang biasa. Dia melihatnya dan berkata dengan senyum tipis. Daging babi di tempatku tidak mahal, hanya 250 per jin, tetapi minimal harus 50 jin. Pemilik warung lain melihat pemandangan ini dan langsung tertawa terbahak-bahak. Ada lagi orang bodoh yang tidak punya otak. Dia tidak mungkin berpikir ini adalah pasar sayur biasa, kan? Apa yang bisa dilakukan 2000 lebih yuan di sini? Anak muda. Jika tidak punya uang, jangan meniru orang lain untuk berbelanja di sini. Mendengar ejekan dari pemilik warung di sekitarku, alisku perlahan berkerut. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh orang di kota itu sekarang. Jika tidak, orang-orang ini pasti akan menjadi jatah Bao Jun. Seharusnya tidak masalah untuk mengisi perut Bao Jun. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Jika kamu menunda bisnisku, bisakah kamu menggantinya? Pemilik warung Lei Pang melihatku masih berdiri di tempat dan memarahiku. Mendengar ini, aku menatap pemilik warung itu dengan acuh tak acuh. Tidak ingin berdebat dengan pihak lain. Namun, pemilik warung itu mendengus dingin dan memukulkan pisau cincang di tangannya. Dengan keras ketalenan. Kemudian, dia keluar dari warung, berniat mengambil uang di tanganku dan memasukkannya ke sakunya. Sambil berkata dengan dingin, "Anak muda, aku sudah mengingatkanmu untuk pergi. Aku menghasilkan puluhan ribu yuan per menit. Kamu telah menunda bisnisku begitu lama. Uang ini adalah kompensasimu." Mendengar ini, ekspresiku secara bertahap menjadi dingin. Tetapi membunuh adalah solusi permanen. Pemilik warung melihatku tidak berbicara. Kilatan penghinaan kembali melintas di matanya. Mereka telah menipu banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti aku yang tidak berani melawan. Aku menggelengkan kepala dan menghela napas pelan. Aku menoleh dan melihat ke arah pemilik warung daging. Dan tindakanku ini sekali lagi menyebabkan tawa mengejek di sekitar. Anak muda. Lain kali ingat baik-baik. Ada beberapa tempat yang tidak bisa kamu datangi. Aturan, siapa yang kuat, dia yang menang, berlaku di mana saja. Orang-orang yang bisa membuka warung di sini, keluarga mereka kurang lebih memiliki latar belakang. Jangan berpikir untuk membalas dendam padaku. Jika kamu menderita kerugian, telan saja. Anggap saja ini sebagai uang sekolahmu. Pemilik warung yang gemuk itu tersenyum. Mengabaikan tatapan dingin dari mataku. Siapa yang kuat, dia yang menang, itu pengingat yang bagus. Dengan nada datar aku berkata, bagus kalau kau tahu. Cepat pergi. Dengan ekspresi meremehkan, pemilik lapak berkata, jangan coba membodohi kami di acara kalian. Sambil berbicara, sebuah formasi dengan cepat melintas di tanganku. Meng langsung ditekan ke tanah, dan seketika peti mati yang memancarkan cahaya perak muncul dari tanah. Dengan perintahku, tiran, dia langsung keluar dari peti mati. Dalam keadaan yang sudah terprovokasi. Dia tampak sangat hiruk-pikuk saat ini. Raungannya memekakan telinga dan bergema di seluruh pasar. Sial, apa yang terjadi? Kenapa ada raungan yang begitu mengerikan? Pasti seseorang melepaskan hantu peliharaannya. Ayo kita lihat, seruan diskusi terdengar, dan banyak penonton pemberani berkumpul. Sial, itu 5 penjual daging itu. Akhirnya mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Sungguh melegakan. Sementara aku mengabaikan diskusi di sekitarku, aku melihat ke arah beberapa pemilik lapak dengan ekspresi tenang. Saat ini, beberapa pemilik lapak tergeletak di tanah, gemetar di sekujur tubuh mereka dengan ekspresi ketakutan. Pemilik lapak yang gemuk itu bahkan mendongak menatap tiran yang ganas, ketakutan sampai kencing di celana. Kau ternyata seorang guru resmi. Uangmu akan kukembalikan. Bisakah kau melepaskanku? Pemilik lapak yang gemuk itu duduk di tanah dan terus mundur. Melihat ini, aku tersenyum dingin. Apakah ini yang disebut hukum rimba? Setelah menyinggung seseorang yang lebih kuat darimu. Kau tidak mau membayar harga yang pantas untuk memuaskannya? Mendengar kata-kata ini, pemilik lapak yang gemuk itu langsung terdiam. Dia dengan cepat berkata, aku akan segera mentransfer 50.000 kepadamu. Jangan bunuh aku. Tidak cukup. Aku menggelengkan kepala dan berkata dengan dingin. Kalau begitu, aku akan memberimu 100.000. Jangan bunuh aku.
Adikku adalah anggota patroli hantu. Aku tidak percaya kau berani membuat keributan di kota bagian dalam. Melihat ini, aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Tiran, bunuh dia. Suaraku yang dingin membuat pupil mata pemilik lapak yang gemuk itu mengecil. Bahkan sebelum dia sempat menyesal. Tiran berjalan ke arahnya dengan langkah kaki yang berat dan mengangkatnya dengan satu tangan. Dengan suara, pluk, darah berceceran. Cakar tajam langsung menembus dadanya. Dengan kekuatan di lengannya, dia langsung mencabik-cabiknya menjadi berkeping-keping. Seketika, aroma darah memenuhi udara, melayang-layang bau darah yang menyengat. Saat ini, Tiran, yang merasakan darah segar, menjadi sangat haus darah. Raungannya semakin memekakan telinga. Semua orang melihat pemandangan ini. Mundur dengan tergesa-gesa menuju pintu keluar pasar. Dan aku tidak terburu-buru untuk mencari masalah dengan beberapa pemilik lapak lainnya, melainkan ingin memverifikasi sesuatu. Aku menunjuk daging babi segar di kios sebelah dan berkata dengan tenang, Bao Jun. Pergi, Bao Jun. Setelah mendengar itu, mengeluarkan raungan rendah yang bersemangat. Kemudian terdengar suara mengunyah yang keras. Mendengar suara makan seperti binatang buas, senyum muncul di wajahku. Tiba-tiba, suara sistem terdengar di telingaku. Setelah naik ke level 5, bunuh monster yang melewati gerbang. Nilai pengalaman jelas berangsur-angsur menurun, dan sekarang memakan daging dan darah juga bisa mendapatkan nilai pengalaman yang lumayan. Selama aku memakan 100 kati daging dan darah, aku bisa mendapatkan 50 poin pengalaman. Ini berkali-kali lebih kuat daripada membunuh monster tingkat rendah. Aku melihat beberapa tuan serakah yang gemetar. Alisku sedikit terangkat. Jadi, berapa harga yang akan kalian bayar untuk membeli hidup kalian? Aku pada dasarnya bukan orang yang haus darah. Tetapi ejekan beberapa orang ini sebelumnya memang membuatku kesal. Kak, aku akan mentransfer 100.000 yuan untukmu sekarang. Seorang tuan serakah berpakaian hitam dengan panik mengeluarkan ponselnya dan berkata, Kak, aku akan mentransfer 200.000 yuan untukmu. Tuan serakah gemuk lainnya berteriak. Mendengar itu, ekspresi tuan serakah berpakaian hitam langsung membeku. Ketidakpercayaan terpancar di matanya, dan dia berbisik, apa kau gila? Kita di sini untuk menebus nyawa. Kau malah melelangnya di sini? Kau yang gila. Kau lupa bagaimana orang gemuk itu mati tadi? Kemudian aku menerima uang itu dan membiarkan beberapa orang pergi. Saat ini, kerumunan orang di jalanan kacau. Adik kecil, orang tua ini ingin bertanya, mengapa kalian begitu panik? Di jalan dekat pasar daging, Chen Lao menghentikan seseorang dengan Xiao Zongzi dan bertanya. Pemuda itu mendengar kata-kata kakek tua itu. Dia kembali sadar dan buru-buru menasihati. Kakek, jangan pergi ke sana lagi. Tadi ada beberapa penjual daging yang menipu seorang kontraktor muda, yang membuat kontraktor itu sangat marah. Dia langsung melepaskan seekor tiran zombie dan memakan mereka semua. Ketua Chen melihat ekspresi berlebihan pemuda itu. Dia buru-buru bergegas ke arahku. Tepat pada saat ini, sebuah dering telepon berbunyi. Setelah Ketua Chen menjawab telepon, sebuah suara menghela napas terdengar. Chen Lao. Seperti yang kuduga, penglihatanmu tajam dan kau tidak salah orang. Akulah yang salah menilai. Apakah kau ingin mengatakan bahwa pemuda itu berhasil membuat kontrak? Cepat ceritakan apa yang dia kontrak. Ekspresi bingung muncul di mata Ketua Chen. Sejujurnya, aku juga tidak tahu apa yang dia kontrak. Namun, dia melakukan hal besar. Suaranya juga bercampur dengan kemarahan, seolah-olah dia sedang menggertakkan gigi. Chen Lao, anak bajingan itu benar-benar keterlaluan. Setelah membuat kontrak, dia tidak langsung pergi. Benar-benar membantai semua Guanlin di gudang hingga bersih, tidak ada yang tersisa. Sekarang ada lulusan yang ingin mencoba pertempuran sebenarnya di area gudang, tetapi aku tidak bisa mengeluarkan satupun monster. Aku dihadang oleh guru-guru dari sekolah itu di depan pintu kantor dan tidak berani keluar. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Setelah mendengarkan kata-kata Wang Ming, mata Ketua Chen langsung memancarkan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa dia telah meremehkan pemuda itu. Dia bahkan tidak menyangka bahwa seorang siswa yang baru saja mengikat perjanjian dengan klan duniawi Guanling, dengan kekuatannya sendiri, membunuh ratusan monster tingkat rendah. Dalam ingatannya, bahkan banyak siswa yang mengikat perjanjian. Dengan iblis pun sulit melakukannya. Keberanian, mentalitas, kesadaran bertempur, dan bakat, semuanya sangat penting. Dengan penampilanku saat ini, aku telah melampaui ekspektasinya. Layak untuk membawanya pergi bersama Xiao Zong di pelukannya. Xiao Wang. Cepat beritahu orang tua ini di mana pemuda itu sekarang. Orang tua ini akan segera pergi mencarinya. Nada bicara Ketua Chen mengandung sedikit kecemasan. Ketua Chen, saya juga ingin tahu di mana anak itu sekarang. Begitu kata-kata ini diucapkan. Kegelisahan di wajah Ketua Chen langsung menghilang tanpa jejak dan langsung menutup telepon. 2 menit kemudian, Ketua Chen, menggendong Xiao Zongzi, tiba di luar gerbang utama pasar darah dan daging. Pada saat ini, kebetulan 4 petugas penegak hukum Guanling juga tiba. Salah satu kapten pemimpin yang bermata tajam mengenalinya sekilas setelah melihatnya.
Kapten penegak hukum berlari kecil beberapa puluh meter dan tiba di depan Ketua Chen, dengan sangat hormat menyapa. Ketua Chen, kenapa Anda juga datang ke sini? Ketua Chen melihat penampilan hormat lawannya. Mengangguk sedikit, dan berkata dengan tenang, saya kebetulan lewat. Dan berencana untuk berjalan-jalan di pasar. Kalian pergi selesaikan orang-orang yang membuat masalah dulu, tidak perlu mempedulikan saya. Siap, Kapten penegak hukum mengangguk berat setelah mendengar ini. Segera setelah itu, dia bergegas kembali ke sisi tiga rekannya dan memerintahkan ketiganya, kalian bertiga pergi selesaikan Guanling yang membuat masalah itu, lalu bersihkan tempat itu. Jangan membuat terlalu banyak keributan. Jika mengganggu minat Ketua Chen, saya akan menyalahkan kalian. Bos, apakah kali ini kita tidak mengikuti prosedur? Salah satu petugas penegak hukum bertanya. Mendengar kata-kata ini, wajah Kapten Su Feng langsung memancarkan ketidaksabaran, melotot pada lawannya dan berkata, orang yang membuat kontrak dengan zombie, ya? Tangkap saja dia. Di laporan, tulis saja dia menyebarkan racun mayat. Menyebabkan dampak yang sangat buruk. Dosanya pantas dihukum mati. Dan inilah yang sedang aku nikmati. Kebahagiaan menaikkan level tiran. Dalam waktu singkat, tiran telah melahap 200 kati daging dan darah. Mendapatkan ratusan poin kejutan. Ini juga membuatku lebih waspada. Jika tim penegak hukum tidak datang, mungkin tiran akan punya kesempatan untuk langsung naik ke level belasan. Saat itu juga, suara langkah kaki yang berantakan tiba-tiba terdengar di telingaku. Di pintu masuk lantai 3 pasar daging dan darah, tiba-tiba ada 3 sosok yang mengenakan seragam penegak hukum abu-abu muncul. Selanjutnya, lampu-lampu di pasar daging dan darah tiba-tiba berkedip dengan hebat seperti korsleting. Suara sengatan listrik terdengar. Semua lampu langsung padam, membuat lingkungan di sekitarnya menjadi sangat gelap. Apakah mereka datang? Aku perlahan berdiri, menatap pintu masuk dan keluar pasar yang tidak jauh. Dan tiran saat ini juga menyadari tindakanku. Dengan cepat berhenti makan. Dia mengeluarkan geraman rendah, melangkah dengan langkah berat dan datang ke sisiku, seperti seorang penjaga. Menunggu pihak lain mengeluarkan perintah. Aku lihat siapa yang berani membunuh di kota. Ternyata hanya Moge yang terkenal. Di pintu masuk yang remang-remang, sebuah suara mengejek terdengar. Salah satu pemuda, berwajah pucat, membawa peti mati heksagonal sekitar 1,8 meter yang dikunci dengan rantai. Memancarkan cahaya perak terang di punggungnya, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Sementara 2 penegak hukum lainnya tampaknya tidak berniat untuk bertindak, tidak memanggil peti mati itu. Aku mendengar seseorang memanggilku. Aku langsung terpana. 2,5 detik kemudian, aku akhirnya mengenali orang itu. Yang Qi, tatapannya ke arahku seolah melihat mangsa. Merasakan tatapan yang tidak nyaman. Langsung membuatku mengurungkan niat untuk bernostalgia. Segera, Yang Qi membawa 2 penegak hukum lainnya. Berhenti sekitar 20 meter dariku. Kemudian menyipitkan mata dan mengamati sosok tinggi di sampingku. Teman lama, katakan, mengapa melanggar ketertiban kota angin dan bulan? Membiarkan zombie membunuh di kota dalam, dan menyebabkan racun mayat menyebar. Sambil berbicara, dia membuka rantai di punggungnya dan meletakkan peti mati perak terang itu di tanah. Aku mendengar perkataan pihak lain. Alisku tanpa sadar berkerut. Berkata dengan nada datar, penyebaran racun mayat? Jika aku mengatakan tidak ada racun mayat di peti matiku, apakah kamu percaya? Begitu perkataan ini keluar, salah satu penegak hukum di samping Yang Qi langsung membentak dengan marah, omong kosong. Mayat hidup adalah makhluk menjijikan, bagaimana mungkin tidak memiliki racun mayat? Bahkan jika tidak ada racun mayat, kami bilang kau bersalah, maka kau bersalah. Penegak hukum lainnya mendengar ini. Juga menimpali, seorang guru Zhengguan yang mengontrak mayat hidup, dimanapun dia berada, hanya akan membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Jika kau bunuh diri di tempat sekarang, kami tidak perlu repot meminta Guanlin untuk turun tangan. Jika tidak, kau hanya akan mati dengan sangat mengenaskan. Mendengar kata-kata orang-orang ini, ekspresiku menjadi sangat jelek. Aku tidak menyangka para penegak hukum ini benar-benar tidak mengikuti prosedur. Setelah beberapa patah kata, sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati pada diriku sendiri. Sepertinya aku hanya bisa memberi pelajaran pada orang-orang ini. Sebuah niat bertarung yang kuat melintas di benakku, seolah merasakan kesamaan di antara kami. Tiran langsung maju beberapa langkah, memperlihatkan cakar tajamnya yang memancarkan cahaya dingin, dan menggeram ke arah Yang Qi dan yang lainnya. Melihat ini, Yang Qi dan yang lainnya langsung terkejut dan mundur setengah langkah. Sebagai guru Zhengguan tingkat 7 ke atas, mereka bisa melihat sekilas bahwa tingkat kekuatan spiritual Ye Mo tidak kuat. Hanya sekitar bintang 3 Chujie. Tetapi kekuatan yang dipancarkan oleh tiran milik lawannya ini hampir setara dengan Guanling tingkat 15. Hal ini membuat mereka semakin terkejut. Terlihat Yang Qi langsung membuka peti mati di sampingnya dan melepaskan manusia serigala berbulu abu-abu di sekujur tubuhnya. Mata manusia serigala memancarkan cahaya biru yang ganas. Setelah melihat tiran, ia segera berjongkok. Berpose untuk bertarung,
sambil mengeluarkan raungan rendah dari tenggorokannya. Air liur terus menetes dari mulutnya, penuh dengan bau amis, seolah menunggu perintah Yang Qi. Yemo, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Salahkan dirimu sendiri karena membunuh orang. Yang Qi berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia berteriak dengan keras, serigala abu-abu, robek-robek mayat hidup itu. Mendengar ini, manusia serigala mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Cakar tajam di keempat anggota tubuhnya langsung memancarkan cahaya dingin. Kedua kakinya menendang dan berubah menjadi bayangan, langsung menerkam tiran. Melihat ini, secercah keterkejutan tiba-tiba melintas di mataku. Aku tidak menyangka Yang Qi langsung menyuruh manusia serigala untuk menyerang tanpa mencoba menguji. Sedikit gegabah, Yemo menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati. Saat ini, kecepatan serangan manusia serigala sangat cepat hingga bahkan tiran tidak dapat bereaksi. Jika orang lain yang memimpin, tiran pasti akan terluka oleh serangan ini. Bahkan jika ada penyembuhan serangan dan pelepasan pengekangan di kemudian hari, dan mampu bertahan untuk menyelesaikan pertarungan. Namun dia sudah kehilangan inisiatif. Namun, aku sudah melihat melalui niat lawan. Segera berseru, tiran, perhatikan belakangmu. Mundur ke kiri. Berbalik menyerang, berubah menjadi baja. Tiran meraung marah. Dengan cepat berbalik, menghindari posisi, langsung mengangkat cakar kuatnya ke arah depan. Membanting dengan keras. Pada saat yang sama, sosok manusia serigala muncul di depan tiran. Namun, sebelum manusia serigala sempat menyerang, yang datang adalah pukulan dahsyat. Dengan mudah, cakar besar tiran menghantam pinggang manusia serigala dengan keras, merobek daging, darah berceceran. Dengan mudah terkena serangan dahsyat, terlempar beberapa meter jauhnya, berserakan di kios-kios terdekat. Akhirnya jatuh ke tanah dan mengeluarkan raungan marah. Bagaimana zombiemu bisa sekuat ini? Bakatmu jelas sampah. Bagaimana mungkin dia tahu gerakan serigala abu-abu? Wajah Yang Qi kosong, matanya berkilat tidak percaya. Zombie ini jelas potensi tingkat bumi, tapi kenapa dia bisa meninju serigala abu-abu? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dua rekan timnya di sampingnya juga sangat terkejut. Harus diketahui bahwa Yang Qi adalah yang terkuat di antara mereka. Selain itu, bakatnya adalah peningkatan visual, memiliki kemampuan penglihatan malam yang sangat kuat di lingkungan gelap. Peningkatan visual Yang Qi, dikombinasikan dengan bakat manusia serigala, benar-benar dapat membunuh banyak musuh tingkat yang sama. Tetapi sekarang manusia serigala terluka oleh zombie. Ini agak mengerikan. Saat ini, matanya berkilat kegilaan. Dengan cepat bergegas ke depan manusia serigala, mengeluarkan belati dan langsung mengiris pergelangan tangannya. Saat darah menyembur keluar, Yang Qi berteriak, serigala abu-abu, serap semua esensi darahku ini. Manusia serigala melihat darah segar. Matanya menunjukkan keserakahan, membuka mulutnya dan menghisap dengan kuat. Seketika, wajah Yang Qi menjadi lebih pucat. Kekuatan spiritual juga terkuras parah. Saat ini, manusia serigala yang menyerap darah, matanya merah padam, dengan cepat bangkit dari tanah. Terlihat otot dan bulunya menyusut dengan cepat, tubuhnya langsung naik menjadi 3 kali lipat, tumbuh sepasang taring tajam seperti mata pisau. Terlihat sangat menakutkan. Luka yang disebabkan oleh tiran sebelumnya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Malam ini, aku tidak percaya zombiemu masih bisa mengalahkan serigala abu-abu. Yang Qi berteriak keras. Aku mengerutkan kening perlahan saat melihat ini, mengalihkan pandanganku ke manusia serigala. Observasi roh, manusia serigala. Ras, siluman. Keterampilan, cakar berantai, gigitan kuat. Pelacakan, serangan, penyembuhan, lompatan ilusi. Mengamuk haus darah. Terasa mirip dengan pelepasan ikatan tiran, tetapi sedikit lebih formal di hati. Aku berpikir dalam hati, melihat manusia serigala yang ukurannya sudah melampaui tiran di depanku. Aku sama sekali tidak merasa takut. Malah menunjukkan sedikit efisiensi. Tiran memiliki skill tingkat 8, penetrasi materi super. Skill ini tidak hanya bisa mengabaikan pertahanan fisik, tetapi juga bisa langsung menyerang tubuh jiwa dan tubuh elemen, bahkan beberapa iblis tingkat tinggi yang terkondensasi dari kekuatan elemen, yang disebut abadi. Di bawah serangan ini juga akan binasa, apalagi manusia serigala yang hanya memiliki 10 kali lipat kekuatan penyembuhan, demi persahabatan kita. Aku sarankan kamu membawa teman-temanmu pergi, aku tidak ingin membunuh lagi. Aku menatap Yang Qi dan menasihatinya dengan tenang. Namun, Yang Qi langsung terpana mendengar kata-kata ini, kedua temannya bahkan lebih terkejut. Anak kecil, apakah kamu sedang berjalan dalam tidur? Berani-beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Yemo, kamu benar-benar sombong. Aku akan membiarkan serigala abu-abu mencabik-cabikmu. Yang Qi menggertakkan giginya, lalu dia berteriak pelan, serigala abu-abu. Serang. Begitu kata-kata itu diucapkan, serigala abu-abu langsung berubah menjadi bayangan. Menghilang di tempatnya, meskipun tingginya 3 meter, sama sekali tidak mempengaruhi kecepatannya. Dalam sekejap mata, dia muncul di sisi tiran, bersiap untuk mencakar kepala tiran dengan cakarnya. Namun,
Bagaimana mungkin aku membiarkannya berhasil? Karena aku sudah melihat atribut panelnya, Tiran. Tahan, cari cara untuk mengendalikannya. Suaraku yang dingin terdengar. Setelah kata-kata itu diucapkan, Tiran langsung tertawa marah, lalu dia mengangkat telapak tangannya yang besar dan menghantam cakar manusia serigala. Ledakan besar terdengar, dua pasang cakar tajam bertabrakan. Mengeluarkan suara keras, Tiran melihat telapak tangannya yang dibanggakannya. Ternyata tidak bisa memotong cakar manusia serigala. Dan tidak unggul, langsung merasa marah dan geli. Pada saat ini, kilatan kekejaman melintas di mata Tiran, lalu dia mendorong kedua kakinya. Langsung mencekik leher manusia serigala dengan satu tangan, dan membantingnya ke tanah dengan keras, tanah langsung retak. Setelah berhasil menyerang, Tiran dengan cepat menggunakan telapak tangan lainnya, dengan keras menusuk pinggang manusia serigala. Mencoba menghancurkan tulang belakang pinggang manusia serigala, tetapi manusia serigala tidak hanya tidak takut, tetapi menjadi lebih ganas. Mengaum dengan marah, langsung membalikkan badan dan menekan Tiran, sambil terus-menerus menggunakan telapak tangannya untuk merobek daging Tiran. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tiran berlumuran darah, memperlihatkan tulang-tulang putih. Terlihat sangat mengerikan. Yemo, manusia serigalaku memiliki kecepatan penyembuhan 10 kali lipat. Kamu berani membiarkan zombie sampah seperti itu bertarung keras? Sungguh bodoh. Yang Qi berkata dengan sombong. Tidak sia-sia aku memujimu Xiao Yang, berhasil melatih manusia serigala dengan sangat baik, zombie yang dilatih anak itu terlihat. Belum pernah mengalami banyak pertempuran, sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Nak, zombiemu akan kalah, lebih baik kamu bunuh diri saja di tempat. Kedua rekan tim dengan arogan berteriak. Bunuh diri? Kalian sepertinya terlalu banyak berpikir. Aku tersenyum tipis. Suara tiba-tiba menjadi sangat dingin, energi spiritual di seluruh tubuh mulai berfluktuasi, belenggu Tiran dilepaskan. Gunakan penetrasi materi super, bunuh dia. Tiran yang dipenuhi mata. Pembuluh darah di tubuhnya tiba-tiba berputar, mengeluarkan suara seperti mesin, dan langsung berubah menjadi bentuk super Tiran. Kekuatan fisik berlipat ganda lagi. Belum sempat oksigen dan yang lainnya bereaksi, Tiran tiba-tiba mengulurkan tangan. Langsung mencengkeram kepala manusia serigala, dengan sekali putaran membanting kepala serigala ke tanah dengan keras, menghancurkan tulang belakang leher manusia serigala. Segera setelah itu, energi yang sangat menakutkan, oksigen dan yang lainnya menyaksikan gejolak energi ini. Membuat mereka merasa dingin di sekujur tubuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa zombie ini akan memiliki cara yang begitu menakutkan. Fluktuasi energi semacam ini sebanding dengan jurus pamungkas Gunling tingkat wilayah yang sama. Serangan ini, setidaknya bisa menembus pasar daging dan darah, menciptakan rantai lubang yang dalam yang besar, bahkan mungkin menyebabkan lantai runtuh. Bukankah SHZ yang terlemah? Bagaimana mungkin bisa memahami keterampilan yang begitu kuat? Salah satu rekan tim berkata dengan panik. Kaki seorang rekan tim yang kekar lainnya sedikit gemetar, terlalu mengerikan. Ayo kita pergi, serangan seperti ini bahkan bos tidak akan bisa menahannya. Setelah mengatakan itu, keduanya pergi dengan cepat. Hanya meninggalkan oksigen yang terpaku di tempat, Moge, demi teman sekelas. Bisakah kau melepaskan gunlingku? Oksigen menunjukkan ekspresi pahit, yang di dalamnya membawa penyesalan. Aku mendengar itu hanya menggelengkan kepala, Yui berkata dengan emosi. Suasananya sudah sampai pada titik ini, tidak baik memaafkannya. Lebih baik kau duduk dan diam-diam menikmati Tiran menyalakan kembang api. Seolah melihat keteguhan di mataku. Ekspresi oksigen langsung menunjukkan sedikit kesedihan. Perlahan berkata, Yemo. Sebenarnya ini adalah kesalahpahaman, jangan terburu-buru dulu. Bisakah kau mendengarkan penjelasanku? Saat ini, dia sama sekali tidak berani meremehkanku, bahkan sedikit menyesal. Sekarang oksigen hanya ingin merendahkan semua sikapnya, menunggu kapten turun tangan untuk membicarakan masalah ini. Apalagi, dia juga tidak bisa melihat roh peliharaannya mati dengan mata kepala sendiri, karena setelah roh peliharaan mati, segel di dalam tubuh mayatnya juga akan hancur, dan pikirannya akan mengalami serangan balik yang hebat. Kerusakan akibat serangan balik ini sangat besar. Tidak bisa melakukan kontra ulang dengan roh peliharaan tanpa bertahun-tahun perawatan. Aku mendengar pihak lain ingin menjelaskan. Bukan penyesuaian kecil tanpa kepala, melainkan sedikit minat. Kemudian aku mengulurkan satu tangan. Selama Bao Jun menghentikan pengumpulan energi terlebih dahulu, boleh. Aku akan memberimu kesempatan ini. Aku mencibir dengan dingin. Mendengar ini, Yang Qi langsung menghela napas lega. Dia buru-buru menjelaskan bahwa alasan kami langsung bertindak adalah karena ada tokoh besar yang akan mengunjungi pasar daging dan darah, tetapi kamu malah membiarkan roh peliharaan membunuh orang di pasar, membuat lantai 3 penuh dengan aroma darah. Dia merasa proses penegakan hukum merepotkan dan langsung memerintahkan kami untuk dengan cepat menyingkirkanmu. Tapi aku harus mengingatkanmu. Kapten kami seharusnya sudah berada di bawah, menemani tokoh besar berkeliling, Yang Qi mengingatkan. Sudah di bawah, ekspresi terkejut singkat muncul di mataku, wajahku penuh dengan kesungguhan. Yemo, sebaiknya kamu jangan gegabah. Tunggu kaptenku naik dulu.
Dan toko besar itu juga ada di sana. Aku pikir kapten akan menanggung kesalahan kali ini, Yang Qi terus membujuk. Kalau begitu, tunggu saja mereka naik, kataku dengan tenang. Dan saat itu, Su Feng juga merasakan energi kuat Bao Jun, ekspresinya langsung berubah drastis, hatinya sangat ketakutan. Aura ini, mungkinkah itu roh peliharaan pelaku? Kemudian dia menatap Ketua Chen dengan gemetar. Matanya dipenuhi dengan penyesalan yang tak terbatas. Ketua Chen, maafkan aku. Mengganggu minat Anda. Saya harus segera naik ke atas untuk membantu bawahan saya. Setelah selesai berbicara, Su Feng bersiap untuk berlari ke atas. Tidak ada gunanya kamu naik sendirian. Serangan seperti ini telah mencapai tingkat penguasa yang sama. Aku bisa membunuhmu dengan mudah, kata Ketua Chen dengan nada menasihati. Mendengar ini, Su Feng langsung terpaku di tempat. Kulihat wajahnya pucat, kepercayaan dirinya sebelumnya sudah lama menghilang. Matanya menunjukkan ekspresi memohon. Ketua Chen juga mengerti bahwa pihak lain mungkin bukan lawan pelaku. Jadi dia tidak menyalahkan pihak lain, melainkan berkata dengan tenang, aku juga cukup penasaran. Siapa sebenarnya di kota ini yang bisa membesarkan zombie menjadi tingkat penguasa yang sama? Karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Maka ikutlah denganku untuk melihat ke atas. Setelah selesai berbicara, Ketua Chen langsung berjalan menuju tangga. Setelah mereka berdua sampai di lantai 3, Su Feng segera menghampiri Ketua Chen dan yang lainnya. Ketua Chen, orang itu adalah pelaku penipuan kontrak dan kesialan, Su Feng menunjuk ke arahku. Dengan hormat berkata kepada Ketua Chen, ya. Setelah Ketua Chen melihatku, dia langsung tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pelaku adalah orang yang sedang dia cari. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Terlihat ekspresi serius di wajah Ketua Chen berubah dengan cepat menjadi senyum gembira. Nada bicaranya terdengar sedikit bersemangat. Ternyata kamu, anak muda. Akhirnya kita bertemu. Begitu kata-kata itu keluar, hati Su Feng dan yang lainnya langsung tenggelam. Kemudian, hawa dingin menyelimuti mereka. Mereka bisa melihat dari ekspresi Ketua Chen bahwa dia benar-benar senang. Ketua Chen, mungkinkah Anda mengenalnya? Nada bicara Su Feng sedikit gemetar. Wajahnya pucat pasi, ketakutan yang luar biasa. Su Feng saat ini sama sekali tidak berani mempercayai apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia sekarang sangat takut dengan bakatku. Dia bahkan lebih takut dengan keanehan Ketua Chen. Sementara Ketua Chen menatapku dari atas ke bawah, meletakkan Xiao Zongzi di tanah. Sambil mengelus janggutnya, hatinya semakin merasa puas. Jika penampilanku di gudang sudah membuatnya sangat terkejut, maka sekarang aku menipu kontrak kesialan kurang dari 2 jam. Bisa membuat kesialan memahami gerakan bertarung di atas level. Benar-benar membuatnya sangat terkejut. Bakat Shizu anak kecil ini jelas tidak sederhana, dan juga memiliki kemampuan indera yang sangat kuat. Layak untuk kutarik sepenuhnya. Ketua Chen bergumam dalam hati. Kemudian, wajahnya menunjukkan senyum yang semakin ramah. Perlahan berjalan ke arahku. Namun, pandanganku dari awal hingga akhir tidak tertuju pada Ketua Chen, melainkan menatap tajam pada zombie kecil yang melompat-lompat di tanah. Zuan Lin, Ling Fu Tiao Tiao Tong Chong, Ras Shizu. Hantu, level segel dan giok zamrud raja sejati, batas level 69. Bakat, tubuh tanpa kerusakan, resistensi segel. 1, 3, semua tanpa musik dan pembelajaran. 3, semua melihat pertempuran Qi. 3, semua melompat cepat, jurang maut, klan 7 kekosongan. Dapat menggambar berbagai jimat hantu aneh untuk bertarung. Ternyata itu adalah zombie kecil yang belum ditipu oleh siapapun. Aku sangat kagum dalam hati. Saat ini, aku juga memperhatikan bakat zombie kecil ini. Sudut mulutku tanpa sadar menunjukkan senyum. Sepertinya selain aku, tidak ada yang bisa benar-benar menjinakkannya. Apakah dia menyadari senyum paman anehku ini? Zombie kecil itu hanya merasakan ketakutan. Dengan tergesa-gesa berhenti melompat, dengan kaku menggerakkan langkahnya, dan bersembunyi di belakang Ketua Chen. Hanya memperlihatkan setengah kepala, dengan tatapan terkejut mengamati saya, Xiao Yu. Kemampuan indramu memang tidak lemah. Ketua Chen memperhatikanku, melihat mata cerdas Xiao Zongzi. Tanpa sadar berdiri sebentar. Saat itu, aku memperhatikan lelaki tua di samping. Sepertinya sedang berbicara sendiri, ekspresinya langsung berubah sedikit jelek, perlahan bertanya. Anda datang mencari saya? Jangan-jangan Anda ingin saya membayar ganti rugi ke pusat kontrak? Ketua Chen terdiam mendengar itu. Xiao Yu, kedatangan saya kali ini bukan untuk urusan pusat kontrak, melainkan ingin memberimu kesempatan besar. Mendengar itu, aku langsung merasa lega. Untung dia tidak datang untuk meminta ganti rugi, kalau tidak uang yang baru saja didapat dari pemilik lapak Jinling. Semua diserahkan pun tidak cukup. Melihat senyum tipis Ketua Chen, aku hanya merasa lelaki tua ini sepertinya ada udang di balik batu, tidak tahu apa tujuannya. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk mencari tahu dulu, lalu bertanya tanpa basa-basi. Anda ingin memberi saya kesempatan besar? Benar. Ketua Chen mengangguk. Kemudian berbalik dan menggendong Xiao Zongzi, tersenyum dan berkata,
Aku yakin kamu sangat tertarik dengan anak kecil ini. Bagaimana kalau kamu ikut dengan saya ke Asosiasi Penjinak Hewan? Mari kita bicarakan hal ini baik-baik. Aku melihat Xiao Jiangxi. Tanpa ragu mengangguk dan berkata, boleh, kebetulan aku juga ingin pergi ke Asosiasi Penjinak Hewan. Tepat pada saat itu, sebuah suara sistem tiba-tiba muncul di benakku. Terdeteksi potensi 5 bintang tingkat 1, hantu langka. Misi sistem dirilis, mohon taklukkan satu hantu langka bintang 5. Dan tingkatkan keakraban hingga 60 poin. Hadiah, keterampilan langka, pemakan jiwa. 2. Gudang ruang angkasa 30 meter kubik. Semua pengalaman hantu ditambah 1000. Akhirnya ada misi lagi, asyik sekali. Hatiku tergerak, benar saja kesialan berlalu maka keberuntungan akan datang bertubi-tubi. Di samping, Ketua Chen mendengar bahwa aku juga ingin pergi ke Asosiasi Penjinak Hewan, suasana hatinya menjadi semakin gembira. Kalau begitu jangan tunda lagi. Ayo kita pergi sekarang. Mengatakan itu, dengan santai mendorong kedua orang itu ke samping. Mengepung hantu miliknya. Setelah aku pergi, beberapa orang yang tegang akhirnya menghela napas lega. Pada saat yang sama, Su Feng merasa sangat beruntung, karena anak itu dan Ketua Chen sepertinya sudah melupakan masalah ini. Saat ini, aku dan Ketua Chen tiba di Serikat Pencari Mata, mataku berkilauan emas, tampak sangat bersemangat. Ketua Chen menoleh dan melihat ekspresiku yang bersemangat, sepertinya memikirkan sesuatu, kilau di matanya sedikit meredup. Dahulu kala, dia juga dipenuhi dengan semangat seperti aku, merindukan pemandangan indah di luar kota. Hanya saja sekarang dia telah mendapatkan nama tukang palu kayu. Setelah berjuang keras, semangatnya telah habis terkikis. Sayang sekali hantu transformasi, jelas potensi tingkat 1, tetapi terhambat oleh bakatku yang terbatas ini. Mungkin aku tidak akan bisa membuatnya menembus level 6 bintang dan mencapai posisi setengah langkah raja selama sisa hidupku. Aku tidak tahu apakah anak ini bisa membantuku di masa depan. Ketua Chen menghela nafas dalam hati. Saat itu, aku juga memperhatikan ekspresi Ketua Chen. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Ketua Chen, apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda? Ketua Chen mendengar ini, ekspresinya berhenti, dan dengan cepat menunjukkan senyum. Apa yang bisa menggangguku? Dengan status dan kekuatanku, masalah apa yang tidak bisa diselesaikan dengan tindakan? Anda benar. Ekspresiku menjadi serius, sedikit tidak berdaya untuk berkomentar. Jadi, Anda benar-benar hanya ingin memberiku kesempatan? Tidak ada masalah yang perlu aku bantu selesaikan? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Ketua Chen langsung berubah. Dia tidak menyangka aku akan meragukannya. Sedikit lengah. Ini, mari kita bicarakan setelah kita pergi ke serikat. Ekspresi canggung muncul di wajah Ketua Chen, dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Tak lama kemudian, aku mengikuti Ketua Chen ke sebuah kamar loteng di Serikat Pencari MU. Nae, aku yakin kamu juga bisa melihat potensi luar biasa dari Xiao Zongzi, kan? Ketua Chen menatapku dengan senyum tipis. Dengan lambaian tangan, dia menarik Xiao Jiangxi ke samping. Aku tidak berkomentar ketika mendengar ini, kemampuan stimulasi. Sebagian besar telah ditebak oleh orang tua ini. Aku mengangguk dan berkata, aku bisa merasakan potensi penempatannya. Lebih kuat dari yang di pusat kontrak, seharusnya tingkat 1, kan? Mendengar ini, Ketua Chen langsung menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, dia sudah menebak sekitar 7 atau 8 bagian, tetapi mengatakannya dari mulutku. Itu masih membuatnya terkejut. Aku hanya akan menanyakan satu kalimat padamu. Ketua Chen bertanya dengan sedikit gugup. Nada suaranya dipenuhi dengan harapan, menatapku dan menarik napas dalam-dalam. Apakah kemampuanmu mampu merasakan keberadaan tingkat Feng Ying yang lebih tinggi? Aku tertegun sejenak ketika mendengar ini. Nada suaraku sedikit tenang, tidak yakin. Mungkin bisa dicoba. Begitu kata-kata ini keluar, aku melihatnya tiba-tiba menampar meja dan berdiri dengan penuh semangat. Anak baik, benar saja aku tidak salah orang. Setelah percakapan singkat, Ketua Chen mendorong guru muda Jiang ke hadapanku. Ia bocahku yang saleh dan lapuk. Inilah penciptaan yang ingin kuberikan padamu. Melihat ini, sudut bibirku tanpa sadar menunjukkan senyum. Tatapan ke arah guru muda Jiang menjadi semakin cerah. Ketika guru muda Jiang melihatku, dia tiba-tiba menangis. Detik berikutnya, guru muda Jiang duduk di tanah dengan wajah tidak rela, menendang dan berguling. Suaranya penuh keluhan, berteriak sepasang jeritan, kamu orang jahat. Aku tidak mau ikut denganmu. Apakah aku terlihat jahat? Aku langsung sedikit bingung. Namun, setelah dipikir-pikir, aku merasa itu normal. Bagaimanapun, aku adalah pembiak tingkat dewa. Mungkin itu akan membuat para guru klan menimbulkan rasa hormat. Hehe, cinta pada pandangan pertama jarang terjadi. Aku harus menghilangkan kewaspadaannya terhadapku terlebih dahulu. Aku terkekeh dan perlahan bangkit dan berjalan menuju guru muda Jiang. Bersiap untuk menggendongnya. Ketika guru Jiang melihat ini, dia menjerit. Haha, ye bocahku, zombie kecil ini sangat nakal. Jika kau ingin menjinakkannya, kesulitannya tidak kecil. Ketua Chen melihat ini,
Diperkirakan sulit untuk meningkatkan keintiman hingga 60 poin. Saat ini, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. 10 jari saling menyilang, memahami hukum. Mungkin menggunakan pemahaman hukum dapat menghilangkan kekurangannya. Aku diam-diam memutuskan dalam hati, lalu formasi sihir dengan cepat muncul di tanganku. Seketika menekannya ke tanah. Saat ini aku baru saja akan membuat kontrak dengan zombie langka, Xiao Zong. Ketua Chen di samping menyela aku, "Ye bocahku, orang tua ini melihat kau sangat ingin menjadi Xiao Zong. Maka dengan enggan akan menyerahkannya padamu. Tapi kau harus menyetujui 3 syarat orang tua ini." Aku mendengar ini. Alisku langsung terangkat. Ekor rubah orang tua ini akhirnya keluar. Benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ketua Chen, bukankah Anda mengatakan ingin memberi saya sebuah kreasi? Mengapa Anda masih ingin membahas syarat sekarang? Mataku menunjukkan sedikit kekecewaan. Aku menghela napas tak berdaya, aku hanyalah seorang guru pengamat jalanan kecil. 3 syarat terlalu banyak, aku tidak berdaya. Jika hanya ada 1, aku bisa berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal ini. Ketua Chen mendengar ini, dan wajahnya langsung menegang. Dia dengan cepat berkata, "Ye bocahku, jangan khawatir dulu, dengarkan orang tua ini selesai bicara." Ketua Chen melihat ini, dan perlahan tiba. Syarat pertama, saya harap kamu akan tinggal di kota Fengyue di masa depan dan bergabung dengan grup Su Mu yang saya pimpin, menjadi anggota tetap grup. Tentu saja, saya akan menggunakan banyak sumber daya untuk membina kamu, memungkinkan kamu dengan cepat menjadi Zheng Guanxi tingkat tinggi. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, aku segera menyela, mataku penuh dengan tekad, "Kamu ingin aku tinggal di kota Fengyue selamanya?" Itu sama sekali tidak mungkin. Boleh saja aku bergabung dengan grup Su Mu, tetapi harus sebagai anggota bebas. Saya pasti tidak akan menyetujui persyaratan seperti ini. Meskipun potensi zombie kecil ini lumayan. Tetapi itu masih jauh dari cukup untuk membuatku mengorbankan kebebasanku. Terlebih lagi, kecuali aku, zombie kecil ini adalah duri dalam daging bagi siapapun. Karena bakatnya ditakdirkan untuk menjadi eksistensi yang tidak tenang. Selama dia terus terjebak di bawah keintiman prajurit. Dia bisa terus berganti pemilik, menggunakan Zheng Guanxi dari berbagai tingkatan untuk naik level dengan gila-gilaan. Ketika tidak ada yang bisa menekannya, dia pasti akan memberontak dan menjadi bencana. Mendengar penolakanku, Ketua Chen tampak cukup tenang. Saya sudah menduga bahwa kamu tidak akan menyetujui persyaratan ini. Lagi pula, orang yang berani melakukan kekerasan di kota bagian dalam. Tidak lebih dari 5 orang selama bertahun-tahun. Tetapi apakah kamu benar-benar bersedia melepaskan sumber daya yang kuberikan? Ketua Chen membujuk dengan sabar. Aku berpikir sejenak dan masih tidak mau setuju. Ketua Chen, katakan syarat kedua. Ketua Chen menggelengkan kepalanya, ekspresi menyesal muncul di wajahnya. Saya harap setelah kamu menjadi Zheng Guanxi tingkat tinggi, kamu akan ikut dengan saya ke 5 alam rahasia kuno. Selama periode itu, saya akan melindungi keselamatanmu. Kamu hanya perlu pergi ke tempat segel di sumber spiritual dan menunjukkan mana yang merupakan sumber spiritual berpotensi tinggi. Serta ras mereka. Begitu kata-kata ini keluar, aku langsung tenggelam dalam pikiran. Jika Zheng Guanxi ingin memasuki alam rahasia kuno, tingkatannya setidaknya harus tingkat tinggi. Dengan begitu, mereka tidak akan terkoyak oleh lorong ruang angkasa. Biasanya ada beberapa penguasa monster tingkat 51 atau lebih yang menjaga alam rahasia kuno. Bahkan mungkin ada raja setengah langkah. Jika kita benar-benar bertemu dengan raja setengah langkah, jangan bicara tentang melindungi diri sendiri. Aku khawatir lelaki tua ini bahkan tidak akan sempat melarikan diri. Ketua Chen, saya masih tidak bisa menyetujui persyaratan ini. Aku menggelengkan kepala. 5 alam rahasia kuno terlalu berbahaya. Aku sangat menghargai hidupku. Ketua Chen tidak marah ketika mendengar ini, malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku tahu kamu tidak akan begitu mudah dibodohi. Karena 5 kali tidak berhasil, lalu sekali saja. Jika kamu menolak lagi, aku akan marah. Ekspresi Ketua Chen menjadi serius. Dia merasa bahwa kali ini aku seharusnya tidak bisa menolak lagi dan ditakdirkan untuk dikendalikan olehnya dengan erat. Namun, kalimatku berikutnya. Biarkan dia menetas secara langsung, tidak, bahkan sekalipun tidak bisa. Wajah tua ini langsung menjadi sangat jelek, dadanya naik turun dengan hebat, dasar anak nakal. Apakah ini tidak percaya pada kekuatan orang tua ini? Orang tua ini sudah lebih dari 10 kali pergi ke alam rahasia kuno, dan tidak pernah gagal. Jika membawamu sekali, pasti aman, Tetua Chen. Menurut Anda, apakah saya rugi jika Anda menggunakan guru pengamatan roh tingkat S untuk menukar saya dengan tempat yang berbahaya seperti itu? Aku melihat Tetua Chen yang marah, tapi tertawa. Saat ini, Ketua Chen juga mengerti bahwa aku tidak akan tertipu. Setelah menenangkan diri, dia menggelengkan kepala dan menghela napas. Dasar anak nakal, kau memang bukan orang biasa. Jika itu orang lain, menjilat orang tua ini pun tidak akan sempat. Mana berani menawar dengan orang tua ini, karena tidak bisa menahanmu. Maka orang tua ini juga tidak akan bertele-tele denganmu. Syarat terakhir, jika kau tidak setuju,
maka orang tua ini akan mematahkan kakimu. Ketua Chen menggerutu dan memelototi, dengan nada mengancam. Mendengar itu, wajahku langsung menjadi gelap, mataku dipenuhi dengan penghinaan yang tak terbatas. Lalu, dia mengubah nadanya menjadi sangat serius dan berkata, "Nak Ye, Rabu depan akan ada pertemuan penilaian pengamatan roh skala besar di kota Jiangnan. Kau harus pergi bersama orang tua ini." Orang tua ini mendapat kabar. Dalam pertemuan penilaian ada sejumlah peti mati yang digali dari tanah Longyun. Jadi orang tua ini membutuhkanmu untuk berusaha sekuat tenaga untuk merasakan roh naga dalam peti mati ini, dan setidaknya satu peti kristal kuno tingkat S. Singkatnya, semakin banyak semakin baik. Mohon bantuannya. Untuk permintaan Ketua Chen kali ini, aku tidak menolak. Setelah berpikir sejenak, aku menyetujuinya. Saat ini, Ketua Chen akhirnya menghela napas lega. Menunjukkan senyum cerah. "Nak Ye, orang tua ini kali ini bisa dibilang mengambil keuntungan darimu. Setelah pertemuan penilaian selesai. Tidak peduli hasilnya seperti apa, orang tua ini akan memberimu sejumlah besar sumber daya untuk membudidayakan roh pengamatan. Jika kau benar-benar menilai peti kristal kuno, maka orang tua ini akan memberimu 2 buah lagi. Inti evolusi langka dari roh pengamatan tingkat S. Tentu saja, zombie kecil ini sekarang bisa kau bawa pergi. Apa yang orang tua ini janjikan akan diberikan padamu, tidak akan ada kebohongan." Ketua Chen melihat ke zombie kecil itu dan berkata. Mendengar itu, wajahku langsung menunjukkan ekspresi gembira. "Kalau begitu, pertama-tama terima kasih banyak, Ketua Chen. Anda sekarang dapat menyerahkan formasi segelnya kepada saya." Begitu kata-kata ini jatuh, ekspresi bingung langsung muncul di wajah Ketua Chen, dan dia mengingatkan. "Sebagai seorang guru roh tingkat pemula, kamu tidak bisa menguasai 2 benda segel. Bahkan jika aku menyerahkannya padamu, formasi segel juga tidak akan bisa menyatu ke dalam tubuhmu. Ketua Chen, bisakah kau membiarkanku mencoba?" Aku tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Ketua Chen mendengar ini. Alisnya perlahan berkerut dan tidak enak menolak. Singkatnya, dia sama sekali tidak percaya bahwa aku bisa menguasai 2 segel di tingkat pemula. Bahkan sebagai ahli tingkat legendaris. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Jadi menurutnya, aku pasti akan gagal. "Baiklah, karena kamu ingin mencoba, maka aku akan memuaskanmu." Ketua Chen menggelengkan kepalanya. Kemudian, seberkas cahaya emas gelap terpancar dari tangannya. Saat cahaya itu terdistorsi, formasi cahaya 8 trigram yang berputar perlahan terbentuk di udara. Teks hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi rune misterius yang tak tertandingi, menari di atas formasi. Formasi iblis segel 8 trigram. Aku bertanya dengan rasa ingin tahu ketika melihat formasi ini, karena formasi ini adalah salah satu formasi yang lebih sulit untuk digabungkan. Itu juga berarti bahwa energi spiritual di dalamnya lebih sulit dikendalikan. Dan segel terbanyak yang pernah kulihat adalah formasi bintang segi 6. "Bocah tunggu sebentar saat kamu memasukkannya ke dalam tubuhmu. Jika kamu ditolak, ingatlah untuk tidak secara paksa menyimpannya di dalam tubuhmu. Jika tidak, 8 trigram dan kontrakmu akan kehilangan segel energi spiritual yang mengembang, menyebabkan ruang energi spiritualmu rusak. Jika parah, kamu tidak akan bisa mengontrak afiliasi lain di masa depan. Jadi, apakah kamu benar-benar ingin mencoba?" Mendengar peringatan orang itu, aku mengangguk. Kemudian, dia menggunakan energi spiritual, dan juga memobilisasi jejak energi spiritual. Sinar keemasan yang menyilaukan segera muncul di tangannya. Ketua Chen melihat bahwa aku bertekad untuk mencoba. Alisnya berkerut erat dan dia menunjukkan ekspresi khawatir. Dia sudah siap mengeluarkan biaya besar untuk meminta seseorang mengobatiku. Anak ini bagus dalam segala hal. Hanya saja dia sedikit keras kepala dan tidak mendengarkan nasihat. Tapi tidak apa-apa, menderita sedikit sekarang akan membuatnya belajar di masa depan. Ketua Chen berpikir dalam hati. Pada saat ini, aku langsung mengulurkan tangan dan menyentuh formasi segel tanpa ragu-ragu. Saat telapak tangan menyentuh formasi segel, formasi iblis segel 8 trigram langsung berputar dengan cepat, meledak dengan cahaya keemasan yang kuat. Awalnya hitam dan tidak mudah, juga mulai terus mengembun, dan akhirnya berubah menjadi garis misterius. Langsung menyatu ke dalam tubuhku. "Selamat, host, berhasil mengikat Guan Ling." Ling Fu, bocah loncatan, tingkat keakraban meningkat menjadi 51 Mao. Ketua Chen, melihat kunang-kunang ini, mulutnya sedikit terbuka, hatinya sangat terkejut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ketua Chen merasa pandangan dunianya runtuh. Sejak kelahiran Zheng Guanxi ratusan tahun lalu, belum pernah ada orang yang bisa mengikat 2 Guan Ling pada pandangan pertama. Tapi aku berhasil mengikatnya. Ini langsung menghancurkan pengetahuannya. "Bocah Ye, kau benar-benar orang aneh." Ketua Chen teringat kemampuan aneh di tubuhku, dan tanpa sadar memujiku. "Bakat Zheng Guanxi Mu seharusnya bukan Shishu, kan?" Ketua Chen menatapku dengan penuh harap dan bertanya, "Bisakah kau memberitahu orang tua ini?" "Bakat aslimu." Sebelumnya, dia merasa kasihan dengan bakatku, tapi sekarang, jelas sekali, datanya salah.
Melihat ekspresi penuh harap Ketua Chen, aku berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Bakatku memang Shishu pada awalnya, tapi aku tidak mengikat Guanling selama 2,5 tahun. Baru-baru ini, bakatku mengalami sedikit perubahan. Berubah menjadi pengembang mayat. Pengembang mayat, Ketua Chen bingung. Sederhananya, aku bisa mengikat 2 kali lipat jumlah Guanling. Aku juga bisa memanggil mereka untuk bertarung pada saat yang sama. Aku mengatakannya dengan santai, dengan ekspresi wajah yang sangat tenang. Tapi setelah mendengar kata-kata ini, Ketua Chen langsung tercengang, tampak sangat terkejut. Kau juga bisa memanggil mereka pada saat yang sama? Bakat semacam ini terlalu mendominasi. Bahkan jika jumlah Guanling lebih lemah dari ras lain. Setelah kau mencapai alam legendaris, kau bisa menghancurkan Zheng Guanxi tingkat yang sama. Ketua Chen bisa membayangkan sepenuhnya. Seberapa kuat masa depanku. Pencapaian bocah ini di masa depan pasti akan melampauimu, bahkan mungkin menjadi yang maha agung. Orang tua ini harus membiarkannya tumbuh dewasa. Ketua Chen sangat bersemangat di dalam hatinya, menatapku dengan tatapan penuh perhatian. Saat ini, aku teringat fungsi undian templat yang diberikan oleh sistem. Kemudian, aku berkata dalam hati. Sistem, tampilkan fungsi undian templat. Begitu kata-kata itu keluar. Panel sistem virtual langsung muncul di depanku, membentuk pola yin dan yang berputar perlahan. Fungsi undian templat jumlah. Terdeteksi bahwa host memiliki tiket undian templat jumlah tingkat lanjut. Dapat menarik templat karakter bintang 3 hingga bintang 5. Mendengar ini, ekspresi kegembiraan melintas di wajahku. Aku bergumam dalam hati, keberuntunganku selalu bagus. Akan sedikit mengecewakan penggemar jika aku tidak mendapatkan templat bintang 5. Saat itu juga, suara sistem terdengar lagi. Sistem sedang melakukan undian. Terlihat ikan yin yang mulai berputar dengan cepat. 7 detik kemudian, ikan yin yang langsung ditembus oleh cahaya keemasan. Di depan mata, muncul seorang yang sangat imut. Seorang zombie loli berambut ungu pendek muncul di hadapanku. Ternyata adalah tembaga pengembalian tulang bintang 5. Saat aku menggunakan Wanlin untuk menjinakkan tembaga pelompat, aku menggunakan undian templat karakter hadiah sistem dan langsung mengubahnya menjadi tembaga pengembalian tulang kelas S. Kiki juga memperoleh 2 keterampilan langka, navigasi S dan pemulihan lingkaran yang mengelilingi target, memberikan penyembuhan berkelanjutan, dan membuat target mendapatkan efek presiden S, pertahanan diri teguh, meledakkan presiden S dan membekukan area di sekitarnya. Pada saat yang sama, menandai semua target musuh di sekitarnya dengan rune darah sejati dan langsung membuat semua yang mati membeku. Petugas pengendali monster Lin pulih ke kondisi penuh. Kelas S memang hebat. Melihat panel Kiki, aku langsung menarik napas dingin. Meskipun bakat dan keterampilan yang diberikan templat berbeda dari yang ada di game, tetapi pada dasarnya sama. Namun, yang paling membuatku terkejut adalah jurus pamungkas darah penebusan. Sebenarnya bisa membuat petugas pengendali monster Lin yang sekarat pulih dengan darah penuh. Terlalu hebat. Selama ada jurus pamungkas Kiki, petugas pengendali monster kita tidak akan pernah mati. Dan sekarang persyaratan keintiman telah menghilang. Tidak perlu lagi takut akan pemberontakan. Sebaliknya, aku bisa membawa Kiki keluar untuk naik level. Mungkin setelah aku meningkatkan tiran ke level belasan, aku bisa memasuki alam rahasia di lembah kiamat. Mataku berkilat penuh percaya diri. Sekarang aku memiliki bantuan Kiki. Ditambah dengan metode serangan tiran, aku benar-benar bisa menyerbu tumpukan zombie tingkat rendah dan melakukan pembantaian besar-besaran, lalu naik level dengan gila-gilaan. Memikirkan hal ini, hatiku menjadi semakin membara. Aku sangat ingin pergi ke lembah kiamat. Kemudian aku menelepon Basui Jice dan bersiap untuk keluar kota. Setengah jam kemudian, aku tiba di sebuah penginapan di luar lembah. Bos, apakah Anda memiliki kamar kosong? Saya ingin menginap di sini selama beberapa hari. Setelah mendengar pertanyaanku, pemilik penginapan berkata dengan senyum di wajahnya. Haha. Anak muda, kau datang di saat yang tepat. Toko kami kebetulan memiliki kamar terakhir yang tersisa. 1001 malam. Aku ingin tahu berapa hari kau ingin menginap di sini? Mendengar ini, aku mengeluarkan setumpuk uang dan menyerahkannya kepada bos, berkata dengan tenang. Menginap selama 3 hari dulu. Baiklah, aku akan segera mengaturnya untukmu. Bos menerima uang itu, mengangguk sambil tersenyum, dan berbalik untuk mengatur kamar. Kota kecil ini sebagai satu-satunya tempat persinggahan di luar lembah kiamat. Tingkat keramaiannya hampir sebanding dengan jalan kuno di kota luar. Hanya saja di tengah keramaian, tempat ini juga dipenuhi dengan kekacauan. Bahkan ada petugas pengendali monster yang langsung melepaskan monster pengendali mereka untuk berpameran, mencapai 200 mayat sebelum menyerah. Saat itu juga, 2 pria kekar dengan wajah penuh bekas luka muncul di luar penginapan, salah satunya pria berkepala pelontos dengan bekas luka di wajahnya. Setelah memasuki penginapan, mereka menepuk meja dan berteriak keras. Di mana pemiliknya? Apakah masih ada kamar di sini? Seiring dengan teriakan pria berkepala pelontos itu, pemilik penginapan bergegas turun dari lantai 2 penginapan. Mendengar perkataan pria berkepala pelontos itu,
Wajahnya menunjukkan ekspresi gugup dan dengan cepat berkata, "Tuan, penginapan kecil saya sudah tidak memiliki kamar kosong lagi." Mendengar hal itu, pria berkepala pelontos mengerutkan kening, dan mata mengungkapkan ketidaksenangan. Kemudian menunjukku dan berkata, "Tadi kau naik ke atas untuk apa? Jangan-jangan kau mengatur kamar untuk anak ini?" Mendengar perkataan ini, wajah pemilik penginapan langsung menunjukkan ekspresi sulit. Namun, pria berkepala pelontos itu sepertinya mengerti apa yang terjadi, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi garang. "Batalkan kamar yang diberikan pada anak itu. Jika tidak, aku akan menghancurkan tokomu." "Tuan, saya juga tidak bisa memutuskan. Anda tanya saja pada anak muda itu, apakah dia setuju atau tidak." Pemilik penginapan berkata sambil berkeringat dingin. Dua pria kekar di depannya memancarkan aura jahat yang kuat. Sekilas terlihat bahwa mereka telah melakukan banyak kejahatan dan tidak sedikit menodai nyawa manusia. Namun, pemilik penginapan sudah menerima uangku. Tentu saja tidak enak untuk bertindak gegabah. Karena takut, dia hanya bisa mendorong masalah itu padaku. Kata-kata pemilik penginapan belum selesai, dua pria kekar itu langsung mengarahkan pandangan mereka padaku. Merasakan ancaman di mata mereka. Aku tanpa sadar mengerutkan kening perlahan. Tidak menyangka baru saja keluar kota sebentar, sudah bertemu dengan kejadian seperti ini. Pria kekar berkepala pelontos itu menilaiku beberapa kali, sama sekali tidak menempatkanku di matanya. Kemudian tersenyum meremehkan. Nada bicaranya penuh dengan kesombongan. "Nak, pergilah. Kamar yang baru saja kau pesan akan diambil olehku." Dalam pandangannya, aura yang terpancar dariku. Hanya berada di tingkat bintang 3 jalanan. Hanya seorang pemula yang baru pertama kali keluar, bagaimana berani melawan mereka yang telah lama berkecimpung dan memiliki kekuatan mencapai bintang 7 jalanan seorang ahli sumber spiritual? Namun, aku seolah-olah tidak mendengar perkataan pria kekar berkepala pelontos itu, hanya mengalihkan pandanganku pada pemilik penginapan. Pemilik penginapan merasakan tatapanku. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi canggung, dan dengan cepat membujuk, "Anak muda, lebih baik kau berikan saja kamar itu pada kedua orang ini. Jangan salahkan aku ya, kita tidak bisa melawan kedua orang ini." "Aku tidak bisa melawan mereka?" Sudut bibirku menunjukkan senyum dingin, menatap pemilik penginapan. Dengan tenang berkata, "Aku tidak bisa memprovokasi mereka. Jadi kau pikir kau bisa memprovokasiku?" Mendengar ini, ekspresi pemilik penginapan langsung berubah buruk. Dia tidak menyangka aku begitu tidak tahu diri. Sudah tahu bahwa kedua pria kekar ini sulit untuk dihadapi, namun tetap memaksaku, lalu berkata kepada kedua pria kekar itu, "Saudara-saudara, bisakah kalian membawanya keluar dulu sebelum bertindak? Kamar kecil yang tadi dipesan sudah siap. Sebentar lagi, kalian berdua bisa langsung menempatinya." Pemilik penginapan memandang kedua pria kekar itu, tersenyum menjilat. Pria kekar berkepala rata mendengar ini. Mengangguk, menunjukkan ekspresi puas. Lalu, pemilik melihat sekilas ekspresiku yang semakin dingin, hatinya langsung berdebar, seolah memikirkan sesuatu. Dia buru-buru meralat perkataannya dan berkata, "Dua orang, bagaimana kalau kalian membuat anak ini cacat saja? Aku takut dia akan membalas dendam padaku." Begitu kata-kata itu keluar, kedua pria kekar itu langsung saling pandang. Ekspresi kegembiraan yang luar biasa muncul di wajah mereka. "Jika begitu, maka kami bersaudara akan membantumu membunuh anak ini." Setelah selesai berbicara, kedua pria kekar itu berjalan ke arahku dari kiri dan kanan, sangat menakutkan. Seketika kilatan niat membunuh melintas di mataku. "Kiki, potong tangan mereka." Begitu Kiki keluar, kedua pria kekar itu langsung terkejut. Baru kali ini mereka memperhatikan gadis kecil di sisiku. Ternyata hantu. Guan Xiaoxin, cepat menghindar. Pria kekar berkepala rata itu berteriak pelan, buru-buru mengingatkan rekannya. Bersamaan dengan itu, dia langsung memobilisasi aura manusia yang lemah di dalam tubuhnya, bersiap untuk menahan serangan Kiki. Namun, bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, sosok Kiki langsung menghilang di tempat. Detik berikutnya, Kiki seperti hantu muncul di sisi kiri pria kekar berkepala rata, lalu dia langsung mengangkat pedang patah di tangannya yang memancarkan hawa dingin dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Pedang itu menebas di udara, disertai suara angin berdesir, dan menebas lengan kiri pria kekar berkepala rata. Lengan pria kekar berkepala rata itu langsung membeku oleh hawa dingin, tidak bisa bergerak. Seperti memotong sayuran, dipotong menjadi dua bagian oleh pedang patah itu, bersama dengan urat dan tulangnya, lalu terlempar ke udara. "Bocah, beraninya kau menyerangku? Kau benar-benar mencari mati." Pria kekar berkepala rata itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, sambil mengayunkan lengan yang membeku itu, dan dengan cepat bergegas keluar dari pintu penginapan. Pada saat ini, pria kekar lainnya hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Dengan cepat dia memobilisasi energi spiritual di tubuhnya, menghindari serangan Kiki, dan kemudian mundur beberapa langkah. Menggambar teknik sihir jauh lebih dari ini. Kemudian, dia segera memanggil sebuah peti mati perak setinggi lebih dari 1 meter. "Bocah kecil, beraninya kau menyerang saudaraku secara diam-diam."
Pria besar itu meraung dan langsung membuka tutup peti mati. Aku melihat kabut hitam menyapu keluar, menutupi area pepohonan. Di tengah pusaran kabut hitam, monster mengerikan dengan 8 kaki manusia tumbuh. Tubuhnya tersusun dari reruntuhan tembok yang rusak, dan memiliki 3 kepala aneh muncul dari sana. Monster ini tidak seperti makhluk hidup, seolah-olah secara mekanis memutar kepalanya, menatap tajam dengan mata penuh kebencian. Aku melihat monster ini dan tanpa sadar mengerutkan kening. Monster di depanku ini sepertinya memiliki kekuatan yang lumayan. Lebih aneh daripada manusia serigala Su Feng. Mungkin dia tidak bisa membunuh Kiki, tetapi dia pasti bisa menahan Kiki. Bagaimanapun, Kiki saat ini dan monster ini memiliki selisih lebih dari 10 level, dan dia tidak memiliki keterampilan menyerang yang sangat kuat. Jika aku memanggil tiran dan menggunakan Kiki sebagai pendukung, maka situasinya akan langsung berbalik. Pada saat ini, pria berkepala rata yang lengannya kupotong secara bertahap memulihkan emosinya. Menatapku dengan gigi terkatup dan berkata, "Kau benar-benar berani. Setelah menyerang diam-diam, kau tidak lari. Aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 8 bagian dan mencincangmu menjadi daging cincang untuk memberi makan para pejabatku." Setelah selesai berbicara, pria berkepala rata itu melambaikan tangannya dengan satu tangan dan juga memanggil peti mati perak. Seketika, sebuah tubuh panjangnya mencapai 4 meter, dengan sepasang sayap transparan di punggungnya, kelabang merah langsung menjulang dari tanah. Mengaum ke arahku, kelabang racun darah, boneka hantu pembunuh. Sekarang kedua pria besar itu berbicara dengan dingin. Tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung memerintahkan para pejabat untuk melancarkan serangan terhadapku dan Kiki. Aku melihat kelabang racun darah membuka mulutnya dan menyemburkan ki, menyemprotkan lingkaran racun ke arah mereka berdua. Mencoba menutupi area ini dan memblokir rute pelarianku. Sementara boneka hantu pembunuh menembakkan seutas benang sutra hitam, menembak ke arah kepalaku. Melihat ini, mataku berkilat dengan sedikit kesungguhan. Kedua orang di seberang memang layak berkeliaran di kota kiamat untuk waktu yang lama. Pengalaman bertarung. Begitu mereka bergerak, mereka menutup jalan mereka sendiri. Sedikit saja ceroboh, aku akan terluka oleh kedua serangan ini. Ingatlah untuk menggunakan kekosongan untuk melarutkan racun itu. Yemo mengerutkan kening dan berkata. Kiki mendengar ini dan mengarahkan pedangnya dengan satu tangan. Detik-detik jurus, menggambar jimat yang memancarkan hawa dingin, terbang menuju racun di udara. Pada saat yang sama, tubuhku bergerak, langsung memanggil peti mati perak. Menyandarkan peti mati di depan tubuhku, langkah selanjutnya, suara ledakan terdengar. Jimat yang memancarkan hawa dingin, setelah menyentuh racun, langsung meledak, langsung membekukan semua racun. Menjadi es batu dan jatuh ke bawah, benang hitam yang ditembakkan oleh boneka babi hantu bahkan dihalangi oleh peti mati perak. Meledak menjadi suara benturan yang renyah, kedua serangan ini benar-benar dinetralisir. Tidak dapat menyebabkan bahaya apapun, kerja bagus, aku menghela napas lega. Wajahku menunjukkan senyum tipis, anak ini tahu bagaimana mengambil peti mati, masih lumayan pintar. Tidak menyangka zombie kecil, benar-benar dapat menahan hujan racun milikku, dan aura kebijaksanaan detektif Niang. Dua suara makian terdengar, aku mendengar itu, menegakkan peti mati perak yang terpanggil. Kemudian melangkah ke samping, menatap kedua pria besar itu dengan mata dingin, punya jurus lagi? Terlihat kelabang darah racun, bergegas ke arahku, pria besar lainnya karena takut pada Kiki, tidak bertindak gegabah, malah membiarkan boneka babi hantu tinggal di sisinya untuk melakukan senyum pertahanan. Zombie kecilmu itu levelnya rendah, sama sekali tidak dapat menembus cangkang palsu kelabang darah racunku. Selanjutnya, aku akan membuatmu menderita siksaan. Ingin mati pun tidak bisa. Pria botak itu menunjukkan aura ganas, terlihat sangat percaya diri. Detik berikutnya, dengan suara keras, penutup peti mati perak di depanku tiba-tiba meledak, sesosok tubuh tinggi berjubah hitam, melompat keluar dari sana. Menyambut arah kelabang darah racun, mengeluarkan raungan, langsung mengayunkan cakar tajam. Menebas tubuh kelabang darah racun, menebas cangkang palsu kelabang darah racun, hingga retak besar. Kemudian dia dengan berani seolah tidak takut mati, dengan ganas menyerang kelabang darah racun yang ukurannya lebih besar darinya. Bagaimana mungkin anak ini bisa memanggil dua roh peti mati? Ini palsu kan? Pemilik boneka babi hantu terkejut. Melihat itu, pria berkepala perak itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi takut di matanya. Bagaimana mungkin? Namun, sebelum keduanya sempat berbalik, Nye Moyuki dengan aura dingin, menggunakan sarung tangan es hantu untuk tirani. Namun meledak, meledak dengan senjata yang sangat murni dan absolut. Mengkondensasi bilah angin yang memancarkan hawa dingin dan mengikuti di samping tiran. Tiran bukanlah makhluk yang penuh belas kasihan. Saat ini, pikiran di benakku, bahkan jika tidak diucapkan, dia bisa mengetahuinya dengan jelas. Terlihat dia langsung mendekati kelabang racun darah dan bertarung mati-matian. Karena bantuan dari cakar hantu es. Setiap serangan cakar tiran membawa banyak hawa dingin, membelah dengan pedang dan pedang.
Kelabang racun darah membeku menjadi patung es yang berlumuran darah dan daging, tidak bisa bergerak. Tiran membunuhnya, kataku dengan dingin. Setelah kata-kata ini keluar, Tiran dengan cepat mencengkeram kepala kelabang racun darah yang membeku, sementara energi jiwa merah bergelombang muncul di telapak tangannya. Pria botak dan berkepala cepak merasakan energi ini. Pria berkepala cepak merasakan energi ini. Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Keterampilan apa ini? Mengapa begitu menakutkan? Pria besar lainnya melihat ini, dan wajahnya juga berubah. Dia dengan cepat mengingatkan dengan suara rendah, cepat pergi, sepertinya kita tidak bisa memprovokasi anak ini. Lalu bagaimana dengan jabatan resmiku? Apa yang bisa dilakukan? Nyawa adalah yang terpenting. Setelah selesai berbicara, kedua pria besar itu lari tanpa menoleh ke belakang. Dan tepat pada saat ini, energi di telapak tangan Tiran telah terakumulasi sepenuhnya. Sinar merah darah langsung membumbung tinggi ke langit. Langsung menguapkan kelabang racun darah di tempat, meledakkannya hingga tidak tersisa sedikit pun. Ding! Tiran berhasil membunuh kelabang racun darah level 14, pengalaman berlipat ganda. Mendapatkan 600 poin pengalaman, level saat ini 6. Ding! 11 membantu membunuh kelabang racun darah level 14, pengalaman berlipat ganda. Mendapatkan 600 poin pengalaman, level saat ini 2. Serangkaian suara pemberitahuan terdengar. Ekspresi senyum segera muncul di wajahku. Aku tidak menyangka bahwa membunuh jabatan resmi di atas level akan mendapatkan pengalaman yang begitu kaya. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Sungguh menyenangkan. Pengalaman dari satu jabatan resmi level 14. Sebanding dengan puluhan monster level 1. Aku sedikit terengah-engah, melihat kedua pria besar yang melarikan diri itu. Senyum dingin muncul di sudut mulutku. Ingin lari? Atau tetap di sini dan biarkan aku menjadikannya pengalaman untuk digrinding. Tiran, gunakan serangan mendadak, kejar dan bunuh mereka. Saat itu, keduanya menoleh dan langsung ketakutan. Rasa takut menyerbu hati mereka. Sial, ada apa dengan zombie ini? Mengapa dia begitu kuat? Pria bertubuh kekar itu berkata dengan wajah pucat dan ketakutan. Kematian Guanlin menyebabkan runtuhnya kontrak segel angin di dalam tubuhnya, sehingga dia menerima serangan balik yang sangat parah. Jika dia diburu oleh Tiran, dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk melawan. Tampaknya dia memikirkan sebuah cara. Pria bertubuh kekar itu dengan cepat berkata kepada rekannya di sampingnya, "Saudaraku, kita berdua memiliki ikatan yang lebih penting daripada hidup. Saudaraku, apakah aku bisa hidup kali ini tergantung sepenuhnya padamu? Mengapa kamu tidak mengirim laba-laba hantu boneka untuk menahan mereka sebentar, dan kita akan aman setelah menyingkirkan zombie ini?" Mendengar ini, kilatan kekejaman melintas di mata pria lainnya. "Saudaraku, aku punya cara untuk melarikan diri yang tidak akan membiarkan Guanlinku mati." Mendengar ini, pria bertubuh kekar itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. "Cara apa? Apakah kau akan mati, saudaraku?" Tepat ketika dia hendak menendang tulang kering rekannya dengan keras, sebuah balasan. Sebuah sosok muncul di antara keduanya. Setelah aku membunuh kedua pria bertubuh kekar itu, aku melihat ke arah pemilik toko aluminium. Melihat ini, pemilik toko langsung panik dan gemetar di sekujur tubuhnya. Kakinya lemas, dan dia berlutut di tanah dengan berat. "Tuan muda, aku salah. Aku melakukan kesalahan sesaat, mohon ampuni aku." Pemilik toko aluminium itu menangis dengan getir. Dia berkata dengan suara serak. Dia tidak menyangka bahwa aku, yang tampak mudah ditipu, ternyata begitu kuat. Aku benar-benar mengalahkan dua Guansei Alamnas Chainsaw sendirian. Semua yang dia lakukan sebelumnya tidak diragukan lagi membuatku marah. Sekarang aku akan membalas dendam padanya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Benar, uang. Seolah memikirkan sesuatu, pemilik toko aluminium itu dengan cepat berteriak ke arahku, "Tuan muda, ampuni aku. Aku bisa memberimu banyak uang sebagai kompensasi." Mendengar bahwa pemilik toko aluminium bersedia memberi kompensasi, aku langsung tertarik. Senyum muncul di wajahku. "Sebutkan angka, aku akan melihat berapa banyak yang kau punya." "Aku akan memberimu 1 juta. Pemilik toko aluminium itu buru-buru berkata. Mendengar ini, aku mengerutkan kening. Senyum di wajahku langsung menghilang. Tanpa ekspresi, 1 juta terlalu sedikit. 5 juta. Oke. Pemilik toko aluminium itu segera setuju. Melihat itu, sudut mataku berkedut tanpa sadar. Sepertinya aku masih meremehkan orang itu. Mungkin 5 juta di tangan bos alum listrik bukanlah masalah besar. Lalu aku menuju lembah kiamat. Saat aku bergegas menuju dataran tinggi di pintu masuk, bos alum listrik memandang punggungku saat aku pergi, dengan kilatan kekejaman di matanya. Dia mengepalkan tinjunya, mengertakkan giginya hingga berbunyi, ingin sekali menelanku hidup-hidup. "Anak ini berani memerah saya. Saya akan pergi ke kelompok pengintai makam hantu buas nanti dan menawarkan hadiah besar untukmu. Aku tidak percaya kamu bisa keluar dari lembah kiamat. Aku ingin kamu punya nyawa untuk mengambil uang tetapi tidak punya nyawa untuk membelanjakannya." 1 jam kemudian, aku tiba di dataran tinggi perunggu di tepi lembah kiamat,
berbaring di rumput dan menikmati angin sejuk di puncak gunung. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar. Aku menoleh dan melihat dua pria dan satu wanita muda muncul di jalan setapak di dataran tinggi. Wanita itu tampak sangat dingin dan cantik, bibirnya merah delima terbuka sedikit, tubuhnya tinggi dan ramping. Terutama sepasang kaki putih panjang yang mempesona dan bergerak, berjalan berdampingan dengannya. Adalah seorang pemuda yang mengenakan kemeja putih panjang, memakai kacamata berbingkai hitam tipis, tampak berpendidikan dan sopan. Dan di depan, seorang pemuda kurus yang membawa gada emas di punggungnya dan mengenakan rompi coklat. Sedang mencari jalan, pemuda kurus itu mengamati sekeliling, mengunyah setangkai rumput ekor anjing di mulutnya. Tampak sangat kesal. Ketika dia melihatku, dia langsung terkejut. Kemudian wajahnya sangat gembira, dan dia berlari dengan terengah-engah dan bertanya, "Saudaraku, apakah kamu juga seorang syaman dari lembah kiamat?" Saat aku melihatnya, alisku berkerut perlahan tanpa sadar, mataku menyipit sedikit, menunjukkan ekspresi waspada. Ketahuilah bahwa di hutan belantara, yang paling menakutkan bukanlah monster, tetapi manusia, terlebih lagi, dalam satu hari. Terus-menerus dicari masalah oleh orang lain, jadi aku tidak akan gegabah terhadap pemuda kurus yang tiba-tiba berlari. "Apa yang kamu inginkan?" Aku bertanya dengan tenang. Pemuda kurus itu mendengar ini, dan dengan cepat memuntahkan rumput ekor anjing yang digigitnya di mulutnya. Menunjukkan senyum ramah, lalu dia menunjuk kedua rekannya di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kami bertiga berasal dari kota Jiangnan, datang untuk bermain. Aku juga tidak begitu yakin bagaimana masuk ke ngarai ini, hampir tersesat karena jalan pegunungan ini. Entah saudara bersedia mengantar kami, atau menunjukkan jalan pintas juga boleh, jangan mengerutkan kening padaku." Matanya menunjukkan keraguan, kota Jiangnan sebagai Daxia, kota basis terbesar di Tiongkok. Secara alami memiliki banyak tempat rahasia bagi praktisi Zheng Wanxi untuk berlatih, dan orang-orang ini datang ke kota Fengyue dari jarak jauh. Bahkan datang ke lembah kiamat, tempat berbahaya tingkat rendah ini, jelas memiliki tujuan tertentu. Seolah melihat keraguan kami, pemuda Jinshou, "Saudara, sejujurnya, kami beberapa orang adalah praktisi Zheng Wanxi tingkat menengah, dan sekarang Guanlin telah mencapai kondisi evolusi. Kami kekurangan bahan inti evolusi, jadi kami datang ke lembah kiamat untuk memasuki tempat rahasia di lembah. Mencari sumber daya." Mendengar penjelasan beberapa orang, aku mengangguk. Kemudian membantu beberapa orang menunjukkan jalan. Setelah mendengarkan perkataanku, pria Jinshou berulang kali berterima kasih. Dan pria dan wanita lainnya juga mengangguk kecil ke arahku, sebagai ucapan terima kasih. "Ngomong-ngomong, saudara, maukah kau ikut dengan kami? Dengan begitu kami bisa menjagamu. Lagi pula kau seorang diri, praktisi Zheng Wanxi tingkat pemula. Di tempat seperti ini masih cukup berbahaya." Pria Jinshou berpikir sejenak, lalu mengajakku untuk pergi bersama. Pemuda berkacamata itu mendengar ini, dan juga menunjukkan senyum tipis. "Teman, aku pikir apa yang dikatakan Houzi cukup masuk akal, jika kita bertemu monster, ada kami bertiga. Kita juga bisa membunuh mereka, adapun mayat monster itu, biarkan kau yang mengurusnya. Bagaimana menurutmu?" Ketiga orang ini memiliki kekuatan yang lumayan, terlihat seperti anak orang kaya. Dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, malah sangat ramah, dibawa ajakan dua orang secara bergantian. Akhirnya aku berpikir sejenak, dan mengangguk setuju, sepanjang jalan. Pemuda Jinshou tampak seperti orang yang mudah akrab, rahasia lembah kiamat, juga untuk membantunya mencari bahan evolusi. Pemuda berkacamata itu bernama Qindong, juga mengontrak Guanlin kelas C. Namun Guanlinnya telah menyelesaikan evolusi pertama, adapun pemuda Jinshou bernama Hou Zige, Guanlin yang dikontrak juga seekor monyet, dan ketiga orang ini memiliki ciri yang sama, yaitu buta arah, tipe orang yang tidak bisa menemukan jalan meskipun memiliki peta. Tidak lama kemudian, aku membawa beberapa orang ke dasar lembah kiamat. Begitu masuk, aku merasakan angin bercampur dengan bau amis yang kuat. Membuat orang mengerutkan kening, tiba-tiba, suara raungan aneh terdengar dari tidak jauh, selanjutnya, selusin sosok seperti mesin. Dengan gerakan aneh, tiba-tiba membuka mulut dan berjalan terhuyung-huyung ke arah kami. Aku berkata, monster di sini benar-benar padat. Baru memasuki lembah sudah bertemu banyak. Houzi terkejut dan buru-buru bersembunyi di belakang Lin Yin dengan ketakutan yang masih membekas. "Cepat panggil Phantom untuk memusnahkan mereka, aku yakin kamu sangat senang." Lin Yin menatap para zombie ini, kilatan kegilaan melintas di mata indahnya. Keinginan bertarung langsung meningkat, sudah setengah bulan tidak membunuh monster. Hari ini aku harus membiarkan Phantom membunuh sebanyak yang dia mau. Lin Yin menjilat bibir merahnya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman, dan tiba-tiba energi spiritual terpancar dari tangannya. Bersiap untuk memanggil roh binatang. "Yemo, sebaiknya kita menjauh." Roh binatang Lin Yin suka berburu monster. Hati-hati terkena darah dan daging yang mengandung racun mayat. Qindong Lianmeng berkata kepadaku.
sambil mundur ke belakang. Tepat pada saat ini, aku tiba-tiba maju beberapa langkah. Mendekati Lin Yin, lalu menoleh dan meliriknya, berkata dengan acuh tak acuh. Serahkan saja monster-monster ini pada kami. Lin Yin mendengar ini, apakah kamu ingin susterin turun tangan? Ya, Ye Mo, meskipun kamu datang untuk berlatih. Tapi kamu pasti tidak akan bisa menahan begitu banyak zombie. Jika kamu terkena racun mayat, kamu hanya bisa menunggu kematian. Houzi dan Qin Dong Lianmeng berkata. Tenang saja, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku mendengar nasihat kedua orang itu. Berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Houzi hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Baiklah kalau begitu, hati-hati. Lin Yin tidak bersuara. Dengan tegas menarik kembali energi spiritualnya, berbalik dan berjalan ke belakang. Tunggu sampai dia terluka. Tidak ada salahnya kita turun tangan. Setelah melewati tempat ini, mari berpisah dengannya. Qin Dong menyesuaikan kacamatanya dan berkata dengan suara pelan. Ketiganya saling memandang. Mengangguk. Saat para zombie ini semakin dekat, ketiganya juga tidak lagi menaruh harapan padaku. Menurut mereka, kekuatan spiritualnya sangat lemah. Hanya seorang pengamat spiritual bintang 3 di jalanan. Bahkan jika dia memanggil Guanlin, paling banyak hanya level 6. Dan Guanlin level 6 menghadapi kelompok zombie rendahan ini. Sama sekali tidak akan bisa menang, bahkan mungkin tercabik-cabik. Ye Mo, kenapa kau masih bengong? Kalau tidak bertindak, mau mati? Houzi agak berteriak mengingatkan. Tapi dia tidak tahu, aku sedang mempertimbangkan sesuatu. Sebaiknya aku memanggil Kiki, atau memanggil Tiran, atau memanggil keduanya bersamaan? Aku agak bimbang. Jika di depan ketiga orang ini, aku memilih Kiki. Memanggil Ratu Kristal Kuno, mungkin akan membuat ketiga orang ini ketakutan. Kalau dipakai bersamaan, mungkin akan membuat ketiga orang ini terkejut dan pingsan. Lupakan saja, sebaiknya pakai Tiran dulu. Setelah berpisah dengan mereka nanti, baru panggil keduanya bersamaan. Aku berpikir dalam hati. Tidak ragu lagi. Cahaya keemasan dengan cepat berkelebat di tanganku. Susunan heksagram dengan cepat terbentuk di tanah. Tolong tangkap ini. Guancai perak besar keluar dari tanah. Di antaranya, suara mengerikan terdengar. Melihat itu, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dengan percaya diri dia berkata, Tiran, habisi mereka. Mendengar itu, mata Tiran berkilat ganas. Seperti truk yang melaju kencang, ia langsung menabrak gerombolan mayat hidup di depannya. Saat ini, Tiran seperti harimau masuk ke kawanan domba. Setiap serangan menghancurkan 1 atau 2 zombie. Daging dan anggota badan beterbangan. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, lebih dari 10 zombie mengerikan menghilang, hanya menyisakan tumpukan anggota badan. Melihat itu, Dan Ren langsung terkejut dan menarik napas. Kenapa dia begitu kuat? Ini 10 kali lebih kuat dari kita saat pemula. Guanling zombie tingkat bumi miliknya, ternyata memiliki kekuatan seperti ini? Bahkan tidak kalah dengan Shadow pada masa lalu. Tiran berhasil membunuh zombie liang tingkat 4. Keterkejutan berlipat ganda. Mendapatkan 60 poin keterkejutan. Tiran pengamat spiritual camp telah ditingkatkan ke level 7. Serangkaian suara notifikasi berbunyi. Aku hanya merasa sangat nyaman. Menyapu poin keterkejutan dalam jumlah besar memang menyenangkan. Naik level seperti naik roket. Hanya belasan zombie ini, ternyata langsung membuat Tiran naik ke level 7. Selama terus berusaha, semua monster yang kita temui di sepanjang jalan akan kita bunuh. Bukankah dalam sehari bisa naik ke level 10? Ya ampun, apakah kamu curang? Bahkan menggunakan seekor zombie mutan level 6 untuk membunuh mereka semua? Monyet itu berkata dengan terkejut. Dua orang di sampingnya juga menunjukkan ekspresi terkejut yang sama. Qin Dong teringat akan pengingat yang baru saja diberikan padaku. Ekspresi canggung muncul di wajahnya. Pantas saja kamu ingin menghadapi para zombie ini sendirian, ternyata kamu sangat yakin. Kamu benar-benar kuat. Mendengar itu, aku menunjukkan senyum tipis. Dengan rendah hati berkata, hanya membunuh beberapa zombie tingkat rendah, tidak layak disebut. Mendengar kata-kata ini, Monyet dan Qin Dong hanya merasakan kedutan di sudut mata mereka. Saat itu, Ling Ying berjalan ke sisiku, menatapku lurus. Bibir merahnya sedikit terbuka. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan. Detik berikutnya, wajahnya yang dingin tiba-tiba berubah menjadi senyuman yang menyentuh jiwa. Ye Mo, kamu sangat bagus. Pembiakan Guanling MU juga tidak lemah. Jika ada waktu, kita bisa bertukar pengalaman lebih banyak. Aku juga mengangguk sambil tersenyum. Ling Ying berkata lagi, mungkin ada kristal zombie di otak para zombie itu. Kamu bisa pergi mencarinya. Ling Ying mengarahkan mata indahnya kepadaku untuk mengingatkan. Kristal-kristal ini dapat meningkatkan tingkat kemajuan keterampilan Guanling sekuler, sangat berguna untukmu. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya, dengan ujungnya menunjuk ke tanah. Terima kasih. Ye Mo mengangguk dan menerima belati itu. Kemudian, tanpa menghiraukan anggota badan yang patah dan bau busuk di depannya,
Dia berjalan ke arah mayat-mayat zombie yang terpenggal dan tidak utuh. Dia membelah otak mereka dengan belati. Segera, aku membelah 2 mayat zombie, tetapi tidak menemukan kristal zombie. Tetapi ketika aku mencari mayat ketiga, belati itu mengenai benda sekeras batu di dalam kepala zombie. Mungkinkah itu kristal zombie? Ekspresi gembira muncul di wajahku. Aku langsung membelah kepala zombie menjadi 2 dengan 1 pisau. Aku melihat sepotong kristal spiritual murni dan tidak berwarna jatuh dari sana. Benar saja, itu adalah kristal zombie. Dan saat itu, atribut panel kristal tidak berwarna muncul di hadapanku. Kristal zombie tingkat 1. Mengandung sejumlah kecil energi virus. Setelah Guanling zombie menyerapnya, dapat meningkatkan tingkat kemajuan keterampilan acak sebesar 1 tingkat. 5%. Ternyata bisa meningkatkan tingkat kemajuan keterampilan sebesar 5%. Bukankah tiran akan menjadi gila jika menyerap benda ini? Bukankah itu berarti semua keterampilan biasa bisa ditingkatkan ke tingkat kedua? Hatiku bersuka cita, dan mataku berkilat kegembiraan. Ketahuilah, selain keterampilan penetrasi supermaterial, semua keterampilan tiran lainnya adalah keterampilan tingkat pertama biasa. Jika semua keterampilannya ditingkatkan ke tingkat kedua, dan dikombinasikan dengan bakat dewa pemelihara dunia, maka tiran benar-benar bisa membunuh monster beberapa tingkat di atasnya dan mengalahkan musuh yang kuat tanpa menggunakan penetrasi supermaterial. Tiran mengulurkan tangannya untuk menangkap kristal itu, langsung menelannya ke dalam perutnya, lalu mengeluarkan raungan rendah. Tampak sangat bersemangat. Pada saat ini, suara sistem berdering lagi. Karena Inang menggunakan bahan budidaya untuk meningkatkan Guanling untuk pertama kalinya, pencapaian pemeliharaan dunia terbuka, hadiah bakat Guanling. Penyerapan virus, dapat menyerap semua virus, secara permanen meningkatkan atribut fisik. Sial, hanya menyerap inti kristal zombie, hadiahnya sangat besar. Aku sangat terkejut, ini benar-benar sangat menyenangkan. Aku dengan cepat menggunakan tangan kananku untuk memanggil kristal, dan melemparkannya ke arah tiran di sampingku. Lembah kiamat yang penuh dengan zombie dan binatang mutan ini. Tidak kekurangan virus, bahkan zombie acak pun pasti membawa virus. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya bakat penyerapan virus ini. Awalnya, kebugaran fisik tiran sudah sangat luar biasa. Sekarang dengan tambahan penyerapan virus, itu seperti harimau yang diberi sayap. Saat ini, aku melihat reruntuhan yang berserakan di sekitarku, dan berkata dengan sedikit kegembiraan, "Tiran, carilah virus yang bisa diserap, jika ada, serap semuanya." Tepat ketika tiran hendak mulai menyerap virus dengan liar, 3 sosok muncul di depan tiran. Tepat setelah tiran memperoleh bakat Guanling penyerapan virus, dia datang ke mayat zombie berlumuran darah. Tiran tampaknya merasakan bahwa darah hitam mengandung virus yang dia butuhkan, dan perlahan mengangkat satu tangannya. Selanjutnya, pembuluh darah yang tersembunyi di lengan tiran seolah menerima perintah. Langsung keluar dari lengan tiran dan menancap langsung ke mayat zombie yang mengalirkan darah hitam. Dengan sentakan pembuluh darah merah tua, tubuh zombie menjadi layu, seperti mumi. Dan darah hitam yang perlahan mengalir di tanah juga menghilang. Tiran membuka mulutnya yang besar, dan meraung ke langit, tampak sangat bersemangat. Roar! Cakar raksasanya yang abu-abu keputihan, permukaannya benar-benar memancarkan sedikit kilau logam yang samar. Tiran pertama berhasil menyerap virus zombie, kekuatannya meningkat sedikit. Sistemnya naik dan turun, aku hanya merasa sangat bersih, sangat menyenangkan. Tak disangka datang ke tempat berbahaya, selalu meningkat setiap saat, beberapa menit kemudian. Setelah tiran menyerap virus di sekitarnya, seluruh otot dan kekuatannya. Pembuluh darah, DLL, mengalami perubahan kecil, yang membuat Ling Yin dan yang lainnya sekali lagi merasa sangat terkejut. Dalam pandangan mereka, jika tiran terus tumbuh seperti ini, tidak mencapai level S seperti Guanling, tapi Bao Di juga bisa beradu kekuatan dengan Guanling level A. Tiran, aku menemukan barang bagus untukmu lagi. Kemudian aku langsung melemparkan inti emas ke arah tiran yang datang. Tiran menerima 2 inti emas zombie tanpa ragu-ragu. Langsung menelannya. Tiran pertama berhasil menyerap inti emas zombie tingkat 2. Mendapatkan 1 kesempatan evolusi. Dapat memeriksa jalur evolusi saat level 19. Benar-benar barang bagus. Aku sangat senang. Setelah mencapai level 19, aku akan melihat tiran bisa berevolusi menjadi apa. Dalam sekejap mata, hari sudah larut malam. Aku mengikuti Ling Ying dan yang lainnya selama lebih dari 4 jam dan tiba di lereng bukit kecil yang jauh dari tepi sungai. Bersiap untuk mendirikan tenda dan beristirahat semalam. Dan ini sudah menjadi bagian tengah lembah kiamat. Segera, Monyet dan Kindong diatur oleh Ling Ying untuk mendirikan tenda. Sementara aku naik ke lereng bukit, ke puncak batu besar. Berbaring dan menatap bintang-bintang. 4 jam lebih membuat tiran naik ke level 9. Tingkat kemajuan keterampilan juga meningkat pesat. Kecepatan ini agak menakutkan. Beberapa hari terakhir ini, aku memiliki kesempatan untuk meningkatkan level tiran dan Kiki ke level 15 atau lebih. Aku berpikir dalam hati. Tepat pada saat ini, aroma harum datang, lalu
Sesosok bayangan cantik muncul di sisiku. Apakah kamu juga datang untuk melihat bintang-bintang? Aku tiba-tiba berkata. Ling Ying mendengar ini, alisnya sedikit berkerut, dan dia mengerutkan bibirnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjawab. Sepertinya merasakan suasananya agak canggung, aku dengan cepat berinisiatif untuk bertanya. Ada apa? Ya, aku merasa metode pelatihan Guan Ling milikmu jauh lebih baik dariku. Suara Ling Ying sangat merdu, dan sepertinya juga penuh dengan harapan. Jadi aku ingin berdiskusi denganmu tentang jalur evolusi Guan Lingku, White Phantom. Kuharap kamu bisa memberiku beberapa saran. Memilih yang mana yang cocok. Setelah mendengar kata-kata Ling Ying, aku merasa sedikit bingung. Tak disangka, Ling Ying benar-benar menemukan orang yang tepat untuk diseleksi. Dengan adanya skill pemecah kode, selama menyentuh semua makhluk kontrak yang mencapai syarat evolusi, aku bisa melihat dengan jelas jalur evolusi makhluk kontrak. Kalau begitu, keluarkan makhluk kontrak itu dan tunjukkan padaku. Aku tidak menolak permintaannya, malah nadaku penuh harapan. Aku ingin sekali melihat seperti apa White Phantom itu. Saat itu, Ling Ying mendengarku menyetujui permintaannya tanpa ragu. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mulai memanggil makhluk kontrak. Terlihat algoritma di tangannya berfluktuasi sesaat. Sebuah formasi heksagram secara bertahap terbentuk di atas batu besar. Keluarlah, Karina. Sepertinya ada yang sangat ingin bertemu. Nada bicara Ling Ying sedikit menggoda, sudut bibirnya tiba-tiba membentuk lekukan yang menawan. Saat ini, Ling Ying memanggil makhluk kontrak yang sudah dicabut dari formasi. Bayangan putih terakhir perlahan keluar dari makhluk kontrak. Dia mengenakan seragam perawat kehidupan yang ketat. Memakai topi putih kecil, seluruh tubuhnya memiliki lekuk tubuh seperti iblis, berlekuk dan proporsional. Terlihat sangat cantik. Dan yang paling menarik perhatiannya adalah sepasang kaki panjang yang lurus dan memiliki tato di sekitar pergelangan kaki. Ditambah lagi, dia menginjak sepatu hak tinggi berwarna putih dengan sol merah setinggi lebih dari 10 cm, membuatnya terlihat sangat mencolok. Sial, ternyata zombie perawat. Ekspresi terkejut muncul di wajahku. Kemudian aku menatap lurus ke arah White Phantom, seolah-olah terpana. Tepat pada saat itu, di seberang sungai darah, diam-diam muncul 6 sosok berjubah hitam yang membawa pedang besar di punggung mereka. Keenam orang ini memancarkan aura pembunuh yang kuat. Mata mereka memancarkan cahaya seperti api hantu, tampak sangat menakutkan. Salah satu dari mereka sedang memegang teropong. Mengamati dari jauh aku dan Lin Yi. Wakil ketua, apakah kita akan langsung bergerak sekarang? Pria yang memegang teropong itu bertanya. Mendengar itu, wajah wakil ketua langsung menunjukkan senyum kejam. Sudah 2 jam mengikuti keempat orang ini, akhirnya ada kesempatan untuk bergerak. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat beberapa anggota kelompok dan berkata, "Saudara-saudara, bocah bernama Yemo itu, kepalanya dihargai oleh 3 klien. Kita harus membunuhnya secepat mungkin. Jika wanita di sampingnya berani menghalangi, jangan ragu untuk membunuhnya saja. Bagaimanapun, ada ketua kelompok yang melindungi kita di atas. Bahkan jika kita menyinggung kekuatan besar, kita akan tetap aman." Saat itu, pandanganku tertuju pada tepi sungai, dan alisku langsung berkerut. Aku melihat 6 sosok berjubah hitam. Lin Yi muncul di sana, dengan cepat berjalan ke arahku. Sepertinya kita dalam masalah. Nada suaraku terdengar pelan, membawa sedikit kesungguhan. Mendengar itu, Lin Yi segera mengikuti pandanganku, dan hatinya langsung terkejut. Sepertinya orang-orang ini datang untuk kita. Lin Yi tidak salah, di mata bayangan putih itu. Kilatan niat bertempur terlihat. Siang harinya, dia tidak bisa membantai monster. Perasaan ingin bertempur tertahan di dalam hatinya, tidak bisa dilepaskan. Dan sekarang, menemukan begitu banyak orang yang datang mencarinya, tentu saja dia ingin melihat darah. Aku ingat aku dan monyet. Kami tidak menyinggung siapapun. Mungkinkah target orang-orang ini adalah nyawamu? Ling Yin tersenyum. Cahaya merah samar terpancar dari matanya, tampak sangat mempesona. Mendengar itu, aku mengangguk pelan. Jika tidak ada halangan, orang-orang ini mungkin datang untukku. Sambil berbicara, aku meninjau kembali orang-orang yang pernah kusakiti dalam pikiranku. Tidak lain adalah pemilik warung daging, pemilik alas keledai, dan kapten tim penegak hukum kota dalam. Membasmi rumput tanpa mencabut akarnya, angin musim semi akan menumbuhkannya lagi. Niat membunuh yang kuat melintas di mataku. Aku sangat kesal. Sepertinya di masa depan, orang-orang yang berkonflik denganku. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup. Dan tepat pada saat ini, suara mekanik dingin tiba-tiba muncul di benakku. Pemberitahuan, terdeteksi bahwa Inang menghadapi kesulitan hidup dan mati. Misi sistem diaktifkan. Silakan Inang memilih. 1. Pilih untuk melarikan diri. Mendapatkan keterampilan Guan Ling, melarikan diri. 2. Pilih untuk bertempur habis-habisan. 1 lawan 6, berhasil membunuh semua lawan, mendapatkan bakat Guan Ling. Dewa Perang. 3. Pilih untuk menerima bantuan teman, berhasil membunuh semua musuh. Mendapatkan kemampuan khusus, berbagi pengalaman Guan Ling.
Wah, ternyata ada misi lagi. Tentu saja aku memilih 3. Aku tidak ragu sama sekali. Langsung memilih opsi ketiga. Perlu diketahui, hadiah ini dapat langsung meningkatkan pengalaman tiran. 3 kali lipat secara instan. Dan di lembah kiamat, aku juga tidak perlu berebut monster dengan Ling Ying dan yang lainnya. Untuk meningkatkan pengalaman. Memikirkan hal ini, sudut bibirku tanpa sadar sedikit terangkat. Aku menoleh dan berkata kepada Ling Ying, mari kita bergabung dulu dengan monyet dan yang lainnya. Lalu kita habisi mereka bersama. Kemudian, aku dan Ling Ying berbalik menuju tempat Monkey dan yang lainnya. Sementara wakil ketua kelompok berpakaian hitam. Saat melihat rupa Ling Ying, Monkey langsung dibutakan oleh nafsu. Dia hanya ingin, dengan segala cara, menangkap Ling Ying. Monkey segera melepaskan kelelawar penghisap darah. Untuk mengikuti wanita itu, lalu beritahu aku lokasi pastinya.